Anakku demam dan kutelepon suami untuk antar ke rumah sakit, namun suami malah menjawab, "Jangan ganggu, aku lagi pesta kenaikan jabatan." Saat itu juga langsung ku kemasi barangku dan milik anakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. 39,8. Angka itu menyala merah dalam bayanganku, terpampang nyaris menuduh di layar termometer digital. Panasnya merembes melalui kaca tipis, membakar ujung jariku, sebelum akhirnya mentransfer seluruh kepanikannya ke dalam dada. "Zidane, sayang, ibu di sini." Suaraku serak, berusaha terdengar meyakinkan, padahal tangan ini gemetar tak karuan. Di pangkuanku, tubuh mungilnya terasa seperti bara. Pipinya yang biasanya segar seperti buah persik, kini memerah padam. Bibirnya kering, pecah-pecah. Nafasnya tersengal-sengal, pendek, dan panas menyembur setiap kali ia mengeluarkan desahan kecil yang menyayat hati. Matanya, sepasang mata coklat yang selalu ceria warisan ayahnya, kini tertutup setengah, lesu dan berair. "Pusing, Ibu," rengeknya. Suara kecil yang nyaris hilang ditelan deru hujan yang mulai menggema di atap seng rumah kami. Zidane dingin, tapi badannya panas. Aku menariknya lebih dekat, pelukan yang berusaha menjadi benteng. Bau obat penurun panas yang baru saja kuminumkan terasa menusuk di udara lembab kamarnya. Poster roket dan planet-planet di dinding tampak bergoyang dalam mataku yang berkaca-kaca. Ini demam yang berbeda. Bukan demam biasa yang lumer dalam satu malam setelah kompres dan obat. Ini demam yang membara, menggerogoti tenaganya, membuatnya lemas tak berdaya. Tik, tok, tik, tok. Jam dinding bergerak dengan kejam. Pukul 8:15. Mas Bagas belum pulang. Tak ada pesan, tak ada telepon. Seharian. Aku ingat pagi tadi, ia mengenakan kemeja baru, abu-abu mutiara, yang kusetrika dengan rapi. Meeting penting, shift. Mungkin sampai malam. Ada acara. Ciuman singkat di kening, lalu ia melesat, semangat menggebu yang terpancar dari setiap langkahnya. Aku tak banyak tanya. Selalu begitu. Karirnya adalah kereta api ekspres yang melaju kencang. Dan aku hanyalah stasiun kecil yang selalu diharapkan untuk siap sedia kapanpun ia singgah. Hujan semakin deras. Angin menderu, menerpa jendela kamar Zidane. Aku melesat ke dapur, merendam handuk kecil dalam air dingin. Air keran terasa hangat. Kutambahkan es batu dari freezer, sampai jari-jariku kebas. Kembali ke kamar, kuusapkan handuk itu ke dahi, leher, dan ketiak Zidane. Ia mengerang, badannya menggeliat ringan. "Tahan ya, nak, biar panasnya turun." Tapi panas itu seperti bara yang tak mau padam. Ku kenakan kembali, handuk sudah hangat. Ku balik, sisi dinginnya pun segera menjadi hangat oleh panas tubuhnya. Kepanikan mulai merayap seperti kabut, mendinginkan tulang belakangku. "Step." Kata itu berkelebat di kepalaku. Gambaran dari artikel-artikel kesehatan yang pernah kubaca. Demam terlalu tinggi, kejang-kejang. Aku tidak boleh panik. Tapi sendirian, di tengah malam yang gelap dan hujan deras, dengan anak yang terbakar demam dan suami yang tak jelas kabarnya, panik adalah monster yang sah. Aku mengambil ponsel. Jari-jariku yang dingin menari di atas layar, mencari nama, Mas Bagas, di daftar kontak. Foto profilnya masih foto kami bertiga di pantai. Zidane tertawa gembira digendongnya. Itu setahun yang lalu. Teleponnya berdering. 1, 2, 5, 10 kali. Jantungku berdegup kencang menunggu. Akhirnya, sambungan terhubung. Tapi yang menerobos masuk ke telingaku bukanlah suara tenang atau khawatir yang kuharapkan. Adalah gelombang suara. Musik dansa yang menggema, sorak-sorai, gelak tawa yang melengking, gemerincing gelas. Suasana sebuah pesta yang sedang mencapai puncak keriuhan. "Halo? Shiva," teriaknya. Suaranya harus menyaingi kebisingan latar. Ia terdengar berbeda. Ada kelonggaran, mungkin sedikit tak stabil, seperti orang yang telah meneguk beberapa gelas keberhasilan. "Mas," teriakku juga,
tak sadar menaikkan volume, seolah ingin menembus tembok kebisingan itu. Zidane demam tinggi. Sudah 39,8. Badannya panas sekali. Nggak turun-turun. Aku takut. Mas, harus bawa ke UGD sekarang. Ada jeda singkat. Musik dan tawa seolah diredupkan sejenak. Aku membayangkan ia menutupi ponsel atau berjalan ke sudut yang lebih sepi. Shiva, untuk apa kamu telepon sekarang? Suaranya terdengar kesal, hampir seperti mendesis. Kamu nggak lihat keadaan? Aku lagi di tengah pesta kenaikan jabatanku. Ini acara very penting. Bos besar, direksi, semua kolega penting ada di sini. Nggak mungkin aku tinggalkan ini cuma karena demam. Cuma karena demam. Suaraku nyaris tercekik. Dia hampir step. Bagas. Aku sendirian di sini. Hujan deras. Aduh, jangan dramatis. Panggil taksi online. Atau telepon tetangga. Masa iya hal segitu nggak bisa diurus sendiri? Ini demi masa depan kita juga. Shiv, jangan manja dan egois. Egois? Kata itu seperti tamparan di udara dingin. Dan sebelum aku sempat membalas, di tengah keriuhan itu, ku dengar jelas sekali. Suara perempuan, muda dan manja, bertanya dari dekat. Siapa yang rese banget sih, Bek? Gangguin pestanya. Dan suara Mas Bagas, tiba-tiba menjadi lunak dan playful saat membalas. Ah, nggak penting. Urusan rumah tangga. Lalu, sambungan terputus. Bluetooth disconnected. Dunia berhenti. Bunyi, klik, itu lebih keras dari gemuruh petir di luar. Lebih dingin dari air es yang merembes dari handuk di dahi Zidane. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Ponsel masih melekat di telinga yang mendenging. Kata-katanya bergema, jangan ganggu. Cuma karena demam. Jangan manja dan egois. Dan di atas segalanya, suara perempuan itu. Dan nada bicaranya pada perempuan itu. Aku menatap Zidane. Nafasnya semakin tersengal. Mataku berpindah ke sekeliling kamar. Ranjang besar tempat Mas Bagas tidur nyenyak setelah lelah bekerja. Lemari berisi kemeja-kemeja mahal yang kusetrika dengan cermat. Foto pernikahan kami di atas meja rias, di mana kami tersenyum penuh harapan. Tiba-tiba, semua itu terasa seperti set panggung. Atau museum yang menampilkan kehidupan orang lain. Sebuah kehidupan di mana aku dan anakku hanyalah figuran dalam narasi kesuksesan tunggal Mas Bagas. Dingin di tulang belakangku berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan kepanikan lagi, tapi sebuah ketenangan yang membeku, jernih, dan mematikan. Sebuah pencerahan yang pahit. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, aku meletakkan ponsel. Kurai selimut tipis, membungkus Zidane dengan erat. Ibu akan bawa kamu ke rumah sakit, sayang. Tenang saja. Lalu, aku berjalan ke lemari besar. Ku keluarkan koper berukuran sedang. Koper yang biasa kami pakai untuk libalan keluarga. Kini, ia akan membawa barang-barang untuk sebuah kepergian yang sangat berbeda. Tanganku tak lagi gemetar. Ia bergerak efisien, seperti mesin. Pakaian Zidane, kaos bergambar dinosaurus, celana pendek favoritnya, piyama tebal, popok, susu kotak, botol minum, dokumen-dokumen penting, akta kelahiran Zidane, buku tabunganku, ijazah, KTP, semua kusimpan dalam satu map. Lalu, pakaianku, yang sederhana, nyaman, tak banyak. Saat menutup laci, mataku tertumbuk pada sebuah kotak perhiasan kecil. Hadiah darinya dulu. Ku tinggalkan. Biarkan ia tinggal bersama semua kenangan lain yang tiba-tiba kehilangan cahayanya. Zidane merintih ringan. Ku kembali ke sampingnya, membopongnya. Tubuhnya yang panas terasa ringan, tetapi tekad di hatiku terasa seberat baja. Dengan satu tangan menggendong Zidane dan tangan lain menarik koper, aku berjalan keluar dari kamar anak. Aku melewati ruang tamu yang rapi, dapur bersih masih berbau makan malam yang kumasak sendirian, foto-foto keluarga yang tersenyum manis di dinding. Semua itu seperti lukisan di sebuah rumah yang sudah tidak lagi ditempati. Dengan tenaga yang seolah datang dari sumber tak terlihat, aku membuka pintu depan. Angin malam yang berhujan dan beraroma tanah basuh menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Aku menarik nafas dalam-dalam,
Pertama kali rasanya aku benar-benar bernafas sejak telepon itu. Kututup pintu rumah itu dengan perlahan. Bunyi klik kunci yang terkunci dari luar terasa seperti akhir dari sebuah bab yang panjang, sekaligus pembuka bab baru yang sama sekali kosong, menakutkan, namun anehnya, membebaskan. Koper itu bergemeretak di ubin teras. Hujan membasahi bahu kami. Di saku, ponsel bergetar lagi. Layar menyala. Mas Bagas. Aku memandangnya sejenak. Lalu, dengan jari yang mantap, aku menggeser tombol ignore. Tidak ada yang lebih penting dari kamu sekarang, nak, bisikku ke telinga Zidan yang panas. Ibu janji. Dan dengan langkah yang berat namun penuh tekad, aku melangkah masuk ke dalam gelap dan hujan, menuju jalan raya untuk mencari taksi, menuju rumah sakit, menjauhi sebuah kehidupan, dan tanpa sadar, melangkah menuju sebuah pertempuran panjang untuk menyelamatkan sisa-sisa keluarga yang masih kumiliki, diriku dan anakku. Panas tubuh Zidan di dadaku seperti bara hidup yang menembus lapisan pakaian dan kulit, sampai ke tulang. Hujan membasahi kami berdua saat aku berjuang membuka payung dengan satu tangan sambil menyeret koper di trotoar yang licin. Lampu kota terpantul samar dalam genangan air, menciptakan jalanan yang terlihat seperti sungai berminyak. Tahan, nak, ibu cari taksi, bisikku, meski suaraku nyaris hilang dalam derasnya hujan. Setiap mobil yang melintas terlihat penuh, atau tak berhenti. 5 menit, 10 menit. Panik mulai merayap lagi, menandingi dingin yang menggigit. Zidan semakin lemas, rengekannya makin pelan. Itu yang lebih mengkhawatirkan. Akhirnya, sebuah taksi kosong melambat. Aku nyaris terlempar ke jalan dalam usahaku melambai. Sopirnya, seorang bapak parubaya, melihat kami yang basah kuyup dan langsung membuka bagasi. Rumah sakit terdekat. Pak, cepat, pintaku, suaraku parau. Ia mengangguk serius, melajukan mobil dengan gesit melalui selimut hujan. Di kursi belakang, ku dekap Zidan erat-erat, terus mengompres dahinya dengan ujung selendang yang sudah basah. Pandanganku tertuju pada layar ponsel yang masih gelap. Tidak ada notifikasi lagi dari Mas Bagas. Kosong. Sepi. Hanya tanggal dan waktu yang terus bergulir. Pukul 20.47. Tiba di UGD, suasana riuh rendah namun teratur menyambut kami. Bau antiseptik menusuk hidung. Sorot lampu neon putih yang terang benderang membuatku menyipitkan mata. Seorang perawat muda segera mendekat. Matanya menilai cepat kondisi Zidan di gendonganku. Anak demam. Bu? Berapa derajat? 39,8 tadi, Bu. Sudah lemas. Nggak turun-turun obat. Jawabku, berusaha terdengar koheren. Oke, segera kita bawa ke ruang pemeriksaan. Ibu isi formulir dulu. Dengan sigap, Zidan dipindahkan ke atas tandu oleh petugas. Tangisannya kecil, lemah. Aku ingin terus memegangnya, tapi harus melepaskan untuk mengisi berkas. Jari-jariku kaku dan basah saat menuliskan nama, umur, alamat. Di kolom, nama suami penanggung jawab, penaku tertahan sebentar. Lalu, kutulis namaku sendiri dengan huruf kapital tebal, Syifa Rahmawati. Di balik tirai ruang pemeriksaan, terdengar suara dokter laki-laki yang tenang dan suara tangisan Zidan yang semakin menjadi. Hatiku teriris. Seorang perawat lain, ibu-ibu dengan wajah lelah namun ramah, menghampiriku. Anaknya sedang diperiksa, Bu. Dokter sudah kasih penurun panas lewat dubur untuk cepat turun. Sekarang, perlu kita urus administrasi dulu. Ada BPJS. Aku menggeleng, pikiran kacau. Tidak, Bu. Pakai umum. Perawat itu menghela napas halus. Oke. Ibu tunggu dulu di sini, nanti saya kasih tahu rinciannya. Aku duduk di bangku plastik keras, tubuhku menggigil. Baju basah menempel di kulit. Koper kecil itu berdiri di sampingku. Sebuah pengakuan bisu bahwa aku telah meninggalkan rumah. Pandanganku tak lepas dari ponsel yang kubaringkan di pangkuan. Layarnya tetap gelap. Gelap seperti ruang hampa di dalam diriku. Sekitar 20 menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. Ibu Zidan. Aku melompat bangun. Iya, dokter. Kondisi Zidan cukup berat. Infeksi tenggorokan akut yang sudah memicu demam sangat tinggi.
Tadi sempat ada gejala awal kejang, tapi sudah kita tangani. Dia harus dirawat inap, minimal 3 hari, untuk observasi dan pemberian antibiotik lewat infus. Kita harus pastikan infeksinya tidak menjalar. Dunia berputar. Kejang, kata itu akhirnya diucapkan. Dia step, dok. Insinyur, Bu. Tapi kita sudah tangani cepat. Beruntung ibu cepat bawa ke sini. Beruntung. Kata itu terasa pahit. Beruntung karena aku memutuskan untuk tidak menunggu seorang suami yang lebih memilih pestanya. Baik, dokter. Apa saja yang harus saya lakukan? Perawat akan antar ke ruang rawat. Ibu urus administrasi dulu. Besok pagi kita baru bisa konsul lebih lengkap. Aku mengangguk. Otakku sudah beralih ke mode autopilot. Urus anak, urus biaya, tahan diri agar tidak runtuh. Perawat yang ramah tadi datang dengan selembar kertas rincian biaya. Angkanya membuat napasku sesak. Tabunganku yang tidak banyak langsung terkuras untuk uang muka. Saat menunggu antrian di loket, ponselku bergetar sekali. Sekejap harap itu muncul. Bukan telepon. Hanya satu pesan singkat dari Mas Bagas. Datang pukul 21.30. Mas Bagas, gimana Zidan? Demamnya turun? Aku masih di sini nih. Tamunya belum pada pulang. Susah ninggalin. Aku menatap pesan itu. Bukan pertanyaan, kamu di mana? Atau, sudah ke rumah sakit? Hanya, gimana Zidan? Seolah aku masih di rumah, hanya menunggu. Dan penjelasan bahwa tamunya belum pulang. Prioritasnya masih jelas. Tamu, pesta, kesan baik. Kami berada di urutan setelah semua itu. Tanganku yang dingin menari di atas layar. Aku ingin membalas dengan kemarahan, dengan tangisan, dengan tuduhan. Tapi apa gunanya? Ia sedang di puncak dunianya. Sementara aku dan Zidan sedang berjuang di dasar jurang kegelisahan. Energiku terlalu berharga untuk dihabiskan padanya saat ini. Aku tidak membalas sama sekali. Silence is also an answer. Itu adalah pesan pertamaku untuknya malam itu. Keheningan total. Zidan akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan anak, di bangsal dengan 3 tempat tidur lainnya. Ia sudah tertidur pulas. Wajahnya masih pucat tapi nafasnya sudah lebih teratur. Sebuah infus terpasang di punggung tangannya yang mungil. Aku duduk di kursi kayu di samping tempat tidurnya, tak berani menyentuhnya selain membelai lembut rambutnya yang basah oleh keringat. Perawat yang ramah, Bu Nining, begitu ia memperkenalkan diri, kembali dengan segelas teh hangat dan selimut. Ini untuk ibu. Badan ibu juga dingin. Nanti malah sakit, katanya dengan suara lembut. Matanya penuh pertanyaan tapi tak bertanya. Anaknya sudah tidur. Coba ibu istirahat juga. Air mataku yang tertahan sejak di rumah akhirnya tumpah. Bukan karena histeria, tapi karena kelegaan dan sebuah kebaikan kecil yang tiba-tiba terasa sangat besar. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Malam itu, di kursi kayu yang keras, dengan suara monitor dan desis oksigen dari tempat tidur pasien lain, aku berjaga. Pikiran ini bekerja dengan jelas, dipicu oleh adrenalin dan kepedihan. Aku melihat Zidan, melihat hidup kami selama ini. Aku melihat wajah Mas Bagas di ponsel, di foto profilnya yang masih tersenyum. Aku mendengar kembali suara perempuan itu. Siapa yang rese banget sih, Beg? Dan sebuah kebenaran yang selama ini kubuang ke sudut paling gelap pikiran pun muncul ke permukaan, benderang dan tak terbantahkan. Aku dan Zidan tidak pernah menjadi prioritas. Kami adalah opsi yang nyaman, ketika semua opsi lain yang lebih menarik, karir, pujian, pengakuan, mungkin perempuan lain, tidak tersedia. Saat fajar mulai menyingsing, menyibak warna kelabu di balik jendela bangsal, keputusanku telah mengkristal, keras dan tajam seperti pecahan kaca. Dengan sangat hati-hati, kuambil ponselku. Baterai sudah menipis. Aku mencari nomor yang kuhafal sejak kecil. Ibu. Sambungan tersambung pada dering kedua. Suara ibu yang masih mengantuk, tapi langsung waspada mendengar suaraku. Syifa? Nak, ada apa? Kok pagi-pagi sekali? Ma, suaraku pecah. Getar yang tak bisa lagi kutahan. Ma, Zidan dirawat. Aku sudah keluar dari rumah. Aku pulang ya, Ma.
Untuk selamanya. Ada hening sejenak di seberang sana. Lalu, suara ibu yang tegas, tanpa keraguan sedikitpun, seperti pelindung yang selalu ada. Pulang, nak. Segera pulang. Bapak dan ibu jemput di mana? Kamu di rumah sakit? Kasih alamat. Jangan pikirin apa-apa. Pulang saja. Nada suaranya, penuh penerimaan dan perlindungan, adalah penawar racun pertama setelah semalam disugesti bisa mematikan. Air mata mengalir deras, tapi kali ini, air mata kelegaan. Kututup telepon. Zidane bergerak-gerak dalam tidurnya. Kuraih tangannya yang kecil, menghindari area infus. Aku membungkuk, mencium keningnya yang sudah tidak terlalu membara. Kita akan pulang ke rumah nenek, sayang, bisikku pelan. Di sana, ada matahari yang hangat, masakan nenek yang enak, dan banyak tempat untuk kamu main. Di sana, kita akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak telepon, jangan ganggu. Itu, sebuah rasa tenang, meski pahit dan disertai luka, mulai mengisi relung hatiku yang kosong. Perjalanan panjang menyelamatkan diri kami baru saja dimulai. Langkah pertama adalah meninggalkan. Langkah kedua adalah pulang. Dan di ruang UGD yang benderang ini, dengan anakku yang tertidur dan koper berisi sisa-sisa kehidupan lamaku, aku telah mengambil kedua langkah itu dalam satu malam yang kelam. Pulang. Kata itu bergema di kepalaku selama 3 hari perawatan Zidane di rumah sakit. Bukan sebagai pelarian, tapi seperti koordinat yang diterima kapal yang hampir karam di tengah badai. Sebuah garis lintang dan bujur yang menjanjikan daratan, keamanan, fondasi. Hari ketiga, saat dokter akhirnya mengizinkan Zidane pulang dengan segudang antibiotik oral dan jadwal kontrol, langit di luar cerah. Sinarnya menyelinap masuk ke bangsal, memanaskan lantai keramik. Zidane sudah bisa duduk di tempat tidur, main mobil-mobilan plastik yang kubelikan dari kios dekat rumah sakit. Wajahnya masih pucat, tapi ada kembali cahaya kecil di matanya. Dia sudah bisa tersenyum tipis saat kusuapi bubur. Bu Nining datang untuk melepas infus. Alhamdulillah, nakalnya sudah mulai kembali, katanya sambil tersenyum padaku. Matanya yang berpengalaman itu sepertinya sudah membaca cerita yang tak kuceritakan dari koper kecil dan ketiadaan seorang suami. Ibu kuat ya. Untuk anak, kita memang harus jadi superwoman. Aku memeluknya, tiba-tiba. Dia terkejut, lalu membalas pelukanku dengan erat. Terima kasih, Bu, untuk segalanya. Perjalanan menuju stasiun kereta terasa seperti adegan dalam film bisu. Aku mendorong Zidane di kursi roda pinjaman rumah sakit, satu tangan menarik koper. Kami melewati orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku merasa transparan, terputus dari aliran kehidupan normal. Tapi genggamanku pada pegangan kursi roda Zidane kokoh. Itulah satu-satunya koneksi nyata yang tersisa. Di dalam kereta ekonomi yang penuh, Zidane tertidur di pangkuanku, lelah oleh perjalanan. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan kota tempat aku membangun rumah tangga perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh sawah dan bukit. Setiap meter yang menjauh terasa seperti melepas satu tali yang mengikatku pada sebuah kehidupan yang sudah mati rasa. Stasiun kecil di kotaku terdengar seperti bisikan dibandingkan keramaian kota besar. Tapi aroma udara, campuran bau tanah, daun, dan sedikit asap kayu, langsung menusuk nostalgia yang dalam. Baru saja aku turun dari kereta, membopong Zidane dan koper. Dua sosok yang sangat kukenal sudah berdiri di ujung peron. Bapak, dia tampak lebih kecil dari yang kuingat. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Tapi posturnya tetap tegap, bekas tentara yang tak pernah benar-benar pergi. Matanya, di balik kacamata baca, langsung menemukanku. Dan dalam sekejap, wajahnya yang biasa tenang itu retak. Sebuah kelembutan yang dalam, dicampur amarah yang tersimpan rapi untuk orang yang telah menyakiti anaknya, terpancar jelas. Mama. Dia langsung melesat maju, mengabaikan kerumunan. Tangannya yang sudah berkerut tapi kuat langsung merengkuh Zidane dari pelukanku, lalu menarikku ke dalam pelukan yang sama. Aku terseduh. Bau wangi sabun mandi biasa dan minyak goreng di bajunya adalah wewangian paling melegakan yang pernah kuhirup. Anakku, cucuku. Bisiknya berulang-ulang, suaranya gemetar. Sudah,
Sudah di rumah. Bapak mendekat, meletakkan tangan besar dan kasar di bahuku. Pulang saja dulu, katanya, singkat, padat. Tapi tekanan di bahuku mengatakan segalanya. Kami di sini. Kami mendukungmu. Mereka tidak banyak bertanya. Di mobil tua bapak yang masih terawat, suasana hening. Zidane terbangun, bingung, lalu menangis ringan memanggilku. Mama dengan segera mengeluarkan termos berisi susu hangat dan biskuit favoritnya dari tas anyaman. Keahlian nenek yang langsung kembali. Zidane pun tenang, menyesap susunya sambil memandangi wajah baru di sekitarnya. Rumah masa kecilku. Catnya mungkin sudah agak kusam, tanaman di halaman mungkin sudah berbeda, tapi bentuknya, nadanya, rasanya, tetap sama. Aman. Begitu kakiku menginjak teras, sebuah kelegaan yang hampir membuatku lunglai menyapu seluruh tubuh. Aku seperti tentara yang akhirnya kembali ke markas setelah bertempur di medan perang asing. Mama langsung bergerak. Kamar kamu sudah siap. Masih sama seperti dulu. Zidane tidur sama kamu dulu ya. Nanti kalau sudah kuat, kita siapkan kamar sendiri. Dia masuk ke dapur, memanaskan air, menyiapkan makanan. Ritual penyambungan dengan masakan. Bapak mengambil koperku. Ayo, istirahat. Dokter sudah janji besok kontrol? Bapak antar. Malam pertama itu, setelah Zidane tertidur di kamarku yang masih dipenuhi rak buku lama dan poster band lawas, kami akhirnya duduk di ruang keluarga. Secangkir teh hangat ada di tanganku. Barulah mereka bertanya, dengan suara tenang, tanpa menghakimi. Ceritakan pada kami, nak, semuanya. Dan aku bercerita, tanpa emosi berlebihan, tapi juga tanpa menyembunyikan apapun. Tentang dinginnya telepon itu, tentang suara perempuan, tentang ketidakhadiran yang berulang, tentang perasaan seperti penghuni bayangan di rumah sendiri, tentang keputusanku yang tiba-tiba dan pasti di UGD. Mama menangis pelan, mengusap tangannya yang kasar di atas tangan bapak yang mengepal di atas meja. Bapak diam sangat lama. Wajahnya seperti batu. Lalu, dia menarik napas dalam. Kamu tidak salah, Shiva. Seorang laki-laki yang meninggalkan istri dan anaknya yang sakit demi pesta, bukanlah laki-laki sejati. Dia tidak menghargai keluarganya. Dan keluarga adalah segalanya. Kata-kata bapak, sederhana tapi penuh keyakinan, menjadi pengesahan yang kuperlukan. Bukan dari hakim atau orang lain, tapi dari seorang kepala keluarga yang memahami makna tanggung jawab sebenarnya. Lalu, apa rencanamu? Tanya mama, praktis seperti biasa. Rencana. Itu kata yang selama ini asing. Hidupku selama ini hanya mengalir mengikuti arus keputusan Mas Bagas. Sekarang, aku harus punya rencanaku sendiri. Pertama, pastikan Zidane sembuh total, kataku. Kedua, aku mau pindah tugas mengajar ke TK di sini. Aku akan urus surat perwalian sementara untuk Zidane, untuk keperluan administratif dan sekolah nanti. Aku juga mau coba buka les kecil-kecilan, atau terima job menerjemahkan lagi. Aku harus bisa mandiri, secara finansial dan segala-galanya. Bapak mengangguk, bangga. Bagus, kami bantu. Ibu kamu bisa jagain Zidane kalau kamu kerja. Bapak ada kenalan di dinas pendidikan, bisa bantu urus pindahan. Itulah yang kubutuhkan. Bukan sekadar pelukan, tapi kolaborasi. Sebuah tim. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar kudapatkan dalam pernikahanku. Beberapa hari kemudian, hidup mulai menemukan ritme baru. Zidane, dengan udara segar dan perhatian berlimpah dari kakek neneknya, pulih dengan cepat. Warna kembali di pipinya. Tawanya, yang lama menghilang, kembali terdengar di kebun belakang. Aku mulai mengurus administrasi, mengajukan permohonan pindah tugas, menghubungi kepala sekolah di TK-ku dulu, yang ternyata masih ingat padaku dan dengan senang hati menerima. Proses perwalian lebih rumit, tapi seorang teman bapak yang pengacara bersedia membantu pro bono untuk tahap awal. Di malam hari, setelah Zidane tidur, aku membuka laptop tua. Ku cari job menerjemahkan online. Kukirimkan sampel terjemahan yang dulu kulakukan. Langkah-langkah kecil. Suatu sore, saat aku duduk di teras melihat Zidane bermain air di ember dengan bapak, ponselku berdering.
Nama, Mas Bagas, berkedip. Aku menatapnya. Detak jantungku tidak lagi kencang. Hanya datar. Aku angkat. Halo? Syifa, kamu di mana? Kenapa rumah kosong? Barang-barangmu banyak yang hilang. Suaranya terdengah-dengah, campuran khawatir dan kesal. Aku menarik napas. Suaraku tenang. Jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Zidan sudah keluar dari rumah sakit. Kami ada di rumah orang tua. Diam-diam pergi? Kamu gila? Pulang sekarang. Tidak, Bagas. Kami tidak akan pulang. Kamu mau apa? Mau cerai? Yang aku mau, kataku, sambil memandangi Zidan yang tertawa karena disiram air oleh bapak, adalah membesarkan anakku di tempat di mana prioritasnya adalah keluarganya, bukan pestanya. Kututup telepon. Tak ada lagi amarah yang meluap. Hanya sebuah pernyataan fakta. Aku melihat bapak mengangkat Zidan, memeluknya tinggi-tinggi. Tawa mereka berdua memenuhi udara senja. Ini baru babak awal, pikirku. Akan ada pertempuran hukum, pertempuran kata-kata, pertempuran hati. Tapi malam ini, di teras rumah orang tuaku, dengan aroma masakan mama dari dapur dan tawa anak serta bapakku di halaman, aku tahu satu hal. Aku telah sampai di pelabuhan yang tepat. Dan dari sini, bagaimanapun besarnya badai yang akan datang, aku tidak akan berlayar sendirian lagi. Hening setelah teleponku tutup hanya bertahan 10 detik. Layar ponsel berkedip lagi, seperti mata marah yang berkedip-kedip di tanganku. Mas Bagas. Ia tidak akan menerima penolakan begitu saja. Tidak dari aku, yang selama ini ia anggap sebagai perabot rumah yang patuh dan selalu ada di tempat. Aku membiarkannya berdering. Suaranya, yang dulu membuat jantungku berdebar, kini hanya seperti bunyi pengganggu. Aku menoleh ke arah tawa di halaman. Zidan, dengan rambut masih basah, berlari ke teras, pipinya merah-merah. Ibu, kakek siram air. Dingin, teriaknya riang, lalu meringkuk di pangkuanku, tubuh mungilnya masih bergetar kegirangan. Terima kasih kakek ya, nak, bisikku, mencium keningnya. Itulah obat terbaik. Ponsel akhirnya diam. Lalu, tak lama, pesan singkat berdatangan. 1, 2, 5. Notifikasi berbunyi beruntun, memecah kesunyian senja. Aku angkat ponsel, tidak langsung membuka. Kulihat pratinjau di layar kunci. Mas Bagas, Syifa jangan main-main. Mas Bagas, apa maksudmu tidak akan pulang? Mas Bagas, ini soal harga diri. Kamu bikin aku malu. Mas Bagas, jawab teleponku. Mas Bagas, aku peringatkan kamu. Jangan buat aku cari kamu ke rumah mertua. Ancaman itu begitu gamblang. Tapi anehnya, yang kurasakan bukan ketakutan, melainkan sebuah kepastian yang lebih dalam. Dia tidak bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Atau, apa yang bisa aku perbaiki? Yang dia risaukan adalah harga dirinya, rasa malunya. Seperti biasa, Mama keluar dari dapur, tangan masih basah. Siapa? Vi? Dia lagi. Aku mengangguk, memperlihatkan deretan pesan. Mama menghela napas, wajahnya masam. Masih seperti itu caranya. Selalu mengancam, tidak pernah merendah. Bapak yang sudah mendekat, membaca pesan itu dari belakang bahuku. Otot rahangnya mengeras. Biarkan saja. Dia tidak berani kemari. Bapak yang akan hadapi. Tapi aku tahu, ini adalah pertarunganku. Aku berdiri, menyerahkan Zidan yang sudah mengantuk pada Mama. Aku akan telepon balik, tapi di kamar saja. Biar tenang. Di kamarku yang sunyi, aroma buku lama dan kayu jati menenangkan. Aku menarik napas panjang, lalu menekan nomornya. Ia mengangkat pada dering pertama. Akhirnya kamu menghubungi. Hardiknya. Suaranya kasar. Tak sabar. Latar belakangnya sunyi sekarang. Pesta sudah usai. Apa maksud semua ini? Syifa? Kabur diam-diam seperti pencuri? Bawa lari anakku. Anak kita. Bagas. Koreksiku. Suaraku datar. Dan aku tidak kabur. Aku menyelamatkan anak kita dari situasi di mana ayahnya tidak ada saat ia nyaris step. Ah, itu lagi.
Sudah kubilang aku minta maaf. Itu hanya 1 malam. Kamu childish banget, SY. Cuma karena 1 kesalahan, kamu hancurkan keluarga. Suaranya melengking, penuh ketidakpercayaan bahwa tindakanku berani sebesar ini. 1 kesalahan, ulangku, dan untuk pertama kali, amarah yang selama ini terpendam mulai mendidih, tapi ku kendalikan dengan susah payah. Itu puncak gunung es, Bagas. Itu adalah pilihan terakhir setelah serangkaian ketidakhadiran, setelah prioritasmu yang selalu pada hal lain selain kami. Kamu memilih pesta. Kamu memilih untuk bilang jangan ganggu. Kamu memilih untuk mendengarkan keluhan perempuan lain tentang istri yang rese ketimbang mendengar jeritan anakmu sendiri. Dia terdiam sejenak, terkejut oleh ledakan verbalku yang tak biasa. Siapa bilang tentang perempuan? Itu cuma kolega, Shiva. Kamu paranoid. Paranoia. Kata itu begitu mudah dilontarkan untuk menutupi pelanggaran yang nyata. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah melihat polanya. Dan malam itu adalah tanda yang cukup jelas. Kamu memilih duniamu. Sekarang, aku memilih dunia kami, aku dan Zidan. Baik. Suaranya tiba-tiba berubah, mencoba merendah, tapi masih terdengar dipaksakan. Aku mengaku salah. Aku minta maaf. Sungguh. Sekarang, tolong, pulang. Jangan mempermalukanku di depan orang tua kamu. Di depan tetangga sini nanti. Bayangkan gosipnya. Itu lagi. Rasa malu. Itu yang menggerakkannya, bukan rasa rindu atau cinta yang hilang. Aku tidak peduli pada gosip, Bagas. Yang kupedulikan adalah anakku tumbuh di lingkungan yang mengutamakannya, bukan menjadikannya gangguan. Jadi apa? Kamu mau cerai? Hidup susah sendirian? Jadi janda? Kamu pikir mudah? Suaranya mulai sinis, mencoba menakut-nakuti. Susah atau tidak, itu pilihanku. Dan pilihan itu sudah kubuat. Suaraku tegas, tanpa keraguan. Kamu tidak perlu khawatir tentang rasa malumu. Mulai sekarang, urus saja kariermu dan pestamu. Kami akan mengurus diri kami sendiri. Aku tidak akan mengizinkan. Zidan anakku. Aku akan bawa dia pulang paksa. Ancaman itu seperti petir di siang bolong. Tapi justru membuatku semakin tenang. Coba saja. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Catatan medis dari UGD malam itu, rekaman percakapan kita, semuanya sudah ada. Hakim akan melihat siapa yang meninggalkan siapa di saat kritis. Dia terkesiap. Mungkin baru sadar bahwa tindakanku bukanlah ledakan emosi sementara, tapi sebuah gerakan yang terencana. Kamu merekam. Untuk melindungi diri dan anakku, aku akan lakukan apa saja, jawabku. Itu tidak sepenuhnya benar, tapi biarlah dia berpikir demikian. Hubungi saja lawyer kamu kalau mau. Lawyerku akan menunggu. Kututup telepon sebelum sempat mendengar jawabannya. Tanganku gemetar sekarang. Reaksi fisik setelah pertempuran kata-kata yang tegang. Tapi hatiku terasa lega. Seperti telah memenggal sebuah belenggu yang selama ini membatasi gerakku. Kulempar pandang ke jendela. Di luar, Bapak sedang memandikan Zidan kecil di kamar mandi luar. Terdengar celoteh riang mereka. Mama sedang menyapu teras. Kehidupan berjalan dengan tenang. Aku tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perang panjang. Tapi percakapan tadi adalah tembakan pembuka yang jelas. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan kembali ke bayang-bayang prioritasnya. Dia mungkin mengira pesta kenaikan jabatannya adalah puncak dari segalanya. Tapi dia lupa bahwa ketika pesta berakhir, yang tersisa adalah realita. Dan realitanya sekarang adalah, istrinya telah pergi, membawa serta anaknya, dan meninggalkannya sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat kosong, dan sangat sunyi. Karma pertamanya yang langsung terasa, kesepian. Dan untukku, realita yang baru saja kutetapkan terasa menakutkan, tapi jauh lebih jujur. Lebih jujur daripada senyuman palsu yang harus kuraihkan setiap kali ia memilih dunia di luar kami. Dari kejujuran yang pahit inilah, aku akan membangun kembali kehidupan kami. Batu demi batu. Ketenangan di rumah orang tua seperti balm yang menyembuhkan jiwa yang terluka. Tapi aku tahu di luar tembok rumah ini,
riak-riak dari keputusanku mulai menyebar. Dan Karma, seperti tukang pos yang teliti, mulai mengetuk pintu-pintu yang tepat. Kabar pertama datang dari Rani, sahabat sekaligus rekan kerjaku di TK Kota Lama. Dia menelepon 3 hari setelah ultimatum teleponku pada Bagas. "Vi, kamu kuat-kuat ya?" Suara Rani terdengar berhati-hati. "Gosip di sini sudah mulai berembus tentang kamu yang minggat." "Biarkan mereka bergosip, Ran," jawabku sambil menyuapi Zidan bubur ayam. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata. "Iya, tapi ada satu hal. Kamu ingat Sasha? Si project officer cantik yang sering diajak meeting sama Bagas itu?" Nama itu membuat nadiku langsung siaga. "Ingat." "Kenapa?" "Jadi, kabarnya di pesta kenaikan jabatan Bagas malam itu, mereka berdua very close. Bukan cuma akrab, Vi, tapi seperti pasangan. Ada yang lihat mereka berdua menari, lalu menghilang ke balkon cukup lama. Dan, ini yang penting," suara Rani berbisik, "ada yang iseng ngerekam sedikit suasana pesta, terus diupload ke grup internal kantor yang dead untuk bagi-bagi momen. Di video itu, Bagas lagi angkat gelas mau pidato, tapi kelihatannya agak tipsi. Terus, pas lagi nyamperin mimbar, jalannya oleng dikit, dan Sasha itu yang nyelipin tangannya buat nopang siku Bagas. Caranya, ya, mesra gitu. Dan dia bisik-bisik sesuatu, terus mereka ketawa." Dadaku sesak. Video itu seperti konfirmasi visual dari apa yang kudengar dan kurasakan. Terus, ada respon. "Nah, ini dia. Grup itu kan ada Pak Handoko, si direktur utama tua yang kolot dan sangat family values itu. Biasanya dia nggak pernah baca grup. Tapi entah kenapa malam itu beliau online. Dan beliau reply." "Reply apa?" "Cuma satu kata, memalukan. Lalu keluar dari grup. CK. Astaga, desisku. Pak Handoko adalah legenda di perusahaan itu. Seorang bapak yang dihormati dan ditakuti. Penilaiannya bisa mengangkat atau menghancurkan karir seseorang dalam sekejap." Iya, paginya HR langsung nelpon Bagas. Katanya promosinya dikaji ulang untuk observasi lebih lanjut. Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Dan ada teguran tidak resmi tentang perilaku di luar kantor yang dapat mencerminkan nilai perusahaan. Wow, Vi. Karma bisikan pertama. Tidak langsung menjatuhkan, tapi memberikan getaran peringatan yang keras. Promosi yang ia korbankan anaknya untuknya, kini tertahan gara-gara sebuah video dan bisikan mesra di balkon. Kabar kedua datang lebih halus, melalui mama yang mendapat telepon dari ibu mertua. Percakapan mereka pasti tegang. Dia bilang Bagas pulang malam itu dengan sangat marah. Cerita mama sambil menyulam di beranda. Tapi bukan marah karena khawatir pada Zidan, tapi marah karena kamu berani pergi. Dia bilang Bagas beberapa hari ini sering keluar malam, pulang pagi, bau alkohol. Proyek besarnya yang dari klien bank itu, katanya ada masalah. Ralat sana-sini, meeting sama kliennya jadi tidak lancar. Katanya karena Bagas kurang fokus. Kurang fokus. Tentu saja. Pikirannya pasti dipenuhi oleh amarah padaku, oleh rasa malunya, dan mungkin juga oleh kebingungan menghadapi Sasha yang tiba-tiba menuntut kejelasan hubungan setelah kejadian pesta. Energinya yang dulu ia curahkan untuk karir, kini tersedot oleh drama yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, saat aku sedang membantu bapak memetik jambu di kebun, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan waspada. "Selamat sore, Ibu Syifa," suara perempuan profesional di seberang. "Iya, siapa ini?" "Perkenalkan, saya Mira dari HRD PT Bintang Sukses. Saya mewakili perusahaan suami ibu, Mas Bagas." Dadaku berdebar. "Apa ini? Ada apa, Bu?" "Kami mencoba menghubungi Mas Bagas namun belum berhasil. Kami ingin konfirmasi mengenai sebuah data untuk asuransi kesehatan keluarga. Sepertinya ada perubahan alamat dan nomor telepon ibu. Juga, kami ingin memastikan, apakah ibu dan putra masih menjadi tanggungan asuransi perusahaan? Karena berdasarkan peraturan, jika terjadi perpisahan domisili, ada prosedur yang harus dijalankan."
Pertanyaan itu canggung, tapi jelas. Mereka sedang mencari informasi dengan alasan administratif. Ini adalah karma bisikan kedua, lebih resmi. Perusahaan sudah mencium masalah. Status keluarga yang harmonis, yang sering menjadi nilai plus untuk posisi kepemimpinan, kini dipertanyakan. Untuk saat ini, saya dan anak saya tinggal di rumah orang tua saya di Malang, jawabku lugas. Mengenai status asuransi, silakan berkoordinasi langsung dengan Mas Bagas. Saya tidak berwenang mengurus administrasi perusahaannya. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Suara Mira terdengar gugup. Sebelum menutup, aku bertanya, boleh tahu, ini berkaitan dengan penundaan promosi Mas Bagas? Dia terdiam lama. Saya tidak berwenang memberikan informasi itu, Bu. Maaf. Tapi diamnya sudah merupakan jawaban. Aku menutup telepon, merasa campur aduk. Ada kepuasan kecil melihat benih yang ia tanam mulai berbuah racun. Tapi ada juga kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa bangunan yang kami, atau lebih tepatnya, dia, bangun selama ini begitu rapuh. Rapuh oleh satu pilihan egois. Malamnya, Bagas menelepon. Suaranya terdengar loyo, jauh dari kesombongan beberapa hari lalu. Syifa, apa kamu yang ngasih tahu ke HR soal kita pisah? Tanyanya, tanpa salam. Tidak. Mereka yang menghubungi aku. Tanya data asuransi. Dasar. Mereka cari-cari alasan untuk sabotase aku. Umpatnya. Ini semua gara-gara kamu pergi. Sekarang mereka lihat aku tidak stabil. Bukan gara-gara aku pergi, Bagas, koreksiku dengan tenang. Tapi gara-gara kamu memilih hal yang salah di saat yang kritis. Orang melihat konsistensi. Jika kamu bisa mengabaikan keluarga sendiri, apa yang membuat mereka yakin kamu tidak akan mengabaikan tanggung jawab di perusahaan? Dia tak menjawab. Hanya terdengar tarikan napas berat. Aku kacau, Shift. Proyek bank ini hampir lepas. Atasan marah. Sasha juga. Dia berhenti, menyadari telah menyebut nama itu. Udara di telepon menjadi tegang. Sasha juga apa? Tanyaku, meski sudah bisa menebak. Sudahlah, tidak penting. Intinya, kamu harus pulang. Kita benahi ini. Untuk Zidan. Pulang untuk membenahi reputasimu di kantor. Maksudmu? Tanyaku tajam. Zidan baik-baik saja di sini. Bahkan, lebih baik. Dia tertawa setiap hari. Jadi kamu benar-benar mau menghancurkan hidupku? Suaranya melengking, kembali ke mode korban. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Bagas. Kamu yang menjalankannya ke arah jurang. Aku hanya memilih untuk tidak ikut jatuh bersamamu, dan menarik Zidan pergi dari tepian itu. Kali ini, dialah yang memutuskan telepon. Aku melihat keluar jendela kamar. Bulan purnama bersinar terang, menerangi pohon jambu yang berbuah lebat. Karma tidak selalu berupa petir yang menyambar. Kadang, ia datang seperti angin malam yang pelan namun tak henti, menggoyang fondasi yang rapuh, menerbangkan dedaunan yang sudah kering, dan membisikkan kebenaran yang tak ingin didengar. Karir Bagas, reputasinya, bahkan hubungan ambigu yang ia jalin, semuanya mulai tergoyang. Dan untukku, setiap bisikan karma itu adalah pengingat. Aku telah membuat pilihan yang tepat. Langkahku keluar dari rumah itu bukan awal kehancuran, melainkan awal penyelamatan. Dan terkadang, menyelamatkan diri sendiri adalah tindakan paling berani yang bisa dilakukan seseorang. Sekaligus menjadi cermin yang paling jernih bagi mereka yang ditinggalkan, untuk melihat retakan pada diri mereka sendiri. Pekan kedua di rumah orang tua terasa seperti menghirup udara segar setelah sekian lama terkurung dalam ruangan ber-AC yang terlalu dingin. Zidan sudah seperti anak yang berbeda. Dahinya tak lagi berkeringat demam, pipinya merah merona karena berlarian di kebun belakang dengan kakek, dan yang paling penting, tawanya kembali menggemaskan, lepas, dan sering. Namun, ketenangan itu seperti kaca yang transparan. Aku bisa merasakan sesuatu dari baliknya, mendekat. Dan datanglah dia. Hari Sabtu siang, saat kami sedang asyik membuat kue lapis di dapur, Zidan sibuk, membantu, dengan wajah penuh tepung. Dering bel pagar yang keras memecah keakraban. Bapak yang tengah memangkas tanaman di halaman depan berjalan membuka. Suara yang kukenal,
tapi dengan intonasi yang tak biasa, melintasi udara. "Selamat siang, Pak. Permisi, saya Bagas." Dingin merambat dari ujung jari hingga tulang belakangku. Mama langsung menoleh padaku, matanya bertanya. Aku mengangguk pelan, lalu berjongkok di depan Zidan. "Sayang, ini, Ayah datang. Ibu temani kamu ketemu, ya?" Wajah Zidan yang ceria tiba-tiba berubah. Matanya membulat, bukan dengan rindu, tapi dengan kecemasan yang tiba-tiba. Ia langsung merangkul kakiku erat-erat, menyembunyikan wajahnya. "Enggak mau," bisiknya, kecil sekali. Hatiku tercekat. Aku menggendongnya, dan dengan langkah berat, berjalan ke ruang tamu. Bagas berdiri di tengah ruangan, terlihat asing di antara perabot kayu jati tua dan foto-foto keluarga. Dia mengenakan kemeja linen yang sedikit kusut, celana chino, dan wajahnya membuatku terkejut. Lingkaran hitam tebal di bawah mata, wajah pucat, dan kerutan di dahi yang sepertinya muncul dalam hitungan hari. Tampangnya seperti orang yang baru bertempur, bukan seorang eksekutif yang baru dapat promosi. "Shiva," sapanya, suaranya serak. Matanya melirik ke Zidan di pangkuanku, lalu cepat-cepat berpindah. Seolah takut atau malu bertatapan. "Kenapa kau kesini, Bagas?" tanya bapak. Suaranya datar namun berwibawa, tak menyuruh duduk. "Izin, Pak. Saya mau ketemu Shiva dan Zidan. Mau minta maaf secara langsung." Kalimat itu terucap kaku, seperti naskah yang telah dihafal. Ruang tamu sunyi. Hanya terdengar kicau burung dari luar. Mama berdiri di ambang pintu dapur, tangan dilipat. "Baik, kamu sudah di sini. Silakan," kata bapak, tetap berdiri. Bagas terlihat gelisah. Dia mengalihkan pandangannya padaku. "Shiv, aku sudah dipanggil atasan. Promosiku benar-benar ditunda tanpa batas waktu. Mereka bilang ada evaluasi ulang terkait integritas personal." Dia memuntahkan kata-kata itu dengan getir. "Proyek bank itu, kliennya komplain soal kurangnya komunikasi dariku. Mereka hampir memutus kontrak." Dia berhenti, mengharap respon. Tapi aku hanya memandangnya, sementara tangan kecil Zidan mencekam leher bajuku. "Lalu?" tanyaku akhirnya. "Lalu, aku butuh kamu, Shiv. Aku butuh kamu dan Zidan pulang." Kali ini, matanya mencoba terlihat tulus, tapi ada keputusasaan di baliknya yang transparan. Atasan bilang, seorang pemimpin harus stabil, harus bisa mengelola keluarga. Mereka melihat aku bermasalah. Jika kamu dan Zidan kembali, jika kita terlihat rukun, ini bisa menyelamatkan situasi. Untuk pencitraan. Kata itu, pencitraan, akhirnya keluar juga. Seperti pisau bedah yang dingin, membedah semua pretensinya. "Jadi," ucapku pelan, memastikan setiap kata terdengar jelas, "kamu datang kemari, bukan karena kamu merindukan kami, bukan karena kamu menyesal telah meninggalkan anakmu yang hampir step, tapi karena kariermu terancam, dan kamu butuh aksesori, keluarga yang kompak untuk memperbaiki citramu di kantor." Dia terperangah, wajahnya memerah. "Bukan, maksudku bukan cuma itu. Tapi ya, ini juga untuk masa depan kita. Jika karierku hancur, apa yang bisa kuberi pada Zidan? Kau bisa memberinya kehadiran." Suaraku tiba-tiba meninggi, membuat Zidan menjerit kecil dan makin erat memelukku. Aku turunkan volume, tapi getar amarah masih terdengar. "Malam itu yang kubutuhkan bukan uangmu, bukan jabatanmu. Hanya kehadiranmu untuk mengantar anakmu ke rumah sakit. Dan kau menolak. Sekarang, saat kariermu yang kau pilih atas kami itu goyah, barulah kau datang. Dan lagi-lagi, bukan untuk kami, tapi untuk menyelamatkan pilihanmu itu." Bagas terdiam. Napasnya berat. Lalu, matanya beralih ke Zidan. "Zidan, sayang, ayah di sini." Dia mencoba mendekat, suaranya dibuat lembut. Tapi reaksi Zidan di luar dugaan. Ia menjerit, jerit ketakutan yang nyaring, dan berusaha memanjat lebih tinggi di bahuku, seolah ingin menyatu. "Jangan, jangan, Ibu, jangan ayah." Tangisannya pecah, panik. Bukan rindu yang meluap, tapi trauma.
Trauma karena malam itu? Atau karena ketidakhadiran yang sudah lama ia rasakan secara bawah sadar? Bagas terpana. Tangannya yang terulur terhenti di udara. Wajahnya seperti terkena pukulan. Ia melihat anaknya sendiri takut padanya. Itu adalah pukulan yang jauh lebih telak daripada teguran dari direksi atau komplain klien. "Lihat, Bagas," bisikku, sambil menenangkan Zidan yang gemetar. "Inilah konsekuensinya. Kau kehilangan kepercayaan anakmu sendiri. Itu tidak bisa dibeli dengan jabatan, atau diperbaiki dengan pencitraan." Bapak maju selangkah. "Sudah cukup. Kamu sudah melihat kondisimu. Anakmu takut padamu. Istrimu tidak percaya lagi padamu. Pulanglah. Urusi masalahmu sendiri. Jangan ganggu ketenangan mereka di sini." Bagas seperti robot. Matanya kosong, tertancap pada Zidan yang masih menangis terseduh-seduh di bahuku. Ada sesuatu di wajahnya yang akhirnya pecah. Sebuah penyesalan yang mungkin, untuk pertama kalinya, tulus. Bukan untuk karirnya, tapi untuk apa yang telah hilang. Dia takut pada aku, gumamnya, seolah tak percaya. "Ya," jawabku singkat. "Dan butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, jika memang bisa. Tapi itu dimulai dengan kamu mengakui bahwa kamu salah, benar-benar salah, bukan karena konsekuensinya pada kariermu, tapi karena kamu melukai anakmu." Dia mengangguk pelan, seperti orang yang kehilangan arah. Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya tidak lagi gagah. Pundaknya yang dulu tegap, kini terkulai. Dari jendela, aku melihatnya masuk ke mobil, duduk lama di belakang kemudi sebelum akhirnya menyala dan pergi dengan lambat. Mama segera mengambil Zidan dariku, memeluk dan menenangkannya dengan nyanyian lama. Anak itu perlahan-lahan tenang, tapi sesekali masih terisak. Bapak mendekatiku. Dia datang dengan agenda pencitraan, tapi pulang dengan luka yang nyata. Kadang, karma itu bukan bencana besar. Terkadang, hanya melihat ketakutan di mata anak sendiri. Aku menarik napas dalam. Pertemuan itu menguras tenaga, tapi juga memberikan kejelasan yang lebih tajam. Ini bukan lagi tentang kesalahpahaman atau ego yang terluka. Ini tentang kehancuran sebuah ikatan dasar. Zidan akhirnya tertidur di pangkuan mama, kelelahan menangis. Aku kembali ke dapur, melihat adonan kue lapis yang belum matang. Hidup harus terus berjalan. Tamu tak diundang itu telah pergi, meninggalkan jejak kesedihan dan kepastian. Namun, di tengah kepastian itu, ada juga sedikit kepedihan. Melihat seseorang yang pernah kucintai hancur oleh pilihannya sendiri, dan menyadari bahwa tidak ada jalan kembali dari titik tertentu. Garis batas itu telah terlampaui, dan di sisi lain, yang tersisa hanyalah puing-puing dan seorang anak kecil yang masih berusaha memahami mengapa sosok yang disebut ayah tiba-tiba menjadi sosok yang menakutkan. Kepergian Bagas meninggalkan jejak yang berbeda pada masing-masing kami. Untukku, itu adalah penegasan. Untuk Zidan, itu adalah bayangan samar yang butuh waktu dihapus. Untuk bapak dan mama, itu adalah bukti nyata bahwa putri mereka berada di pihak yang benar. Dan kehidupan, seperti aliran sungai di belakang rumah, terus bergerak. Perlahan, namun pasti, aku mulai menanam akar baru di tanah yang sebenarnya tak pernah benar-benar kutinggalkan. Pekerjaan pertamaku datang lebih cepat dari perkiraan. Seorang teman bapak yang memiliki TK, Al-Hikmah, membutuhkan guru pengganti untuk kelas B selama 6 bulan karena gurunya cuti melahirkan. Aku datang untuk wawancara sederhana di ruang kepala sekolah yang dipenuhi karya anak-anak dari kertas lipat dan krayon. "Kami dengar banyak tentang dedikasi ibu di kota sebelumnya," kata Bu Sari, kepala sekolah yang ramah dengan sorban warna senada. "Dan kami percaya, seorang ibu yang berjuang untuk anaknya sendiri, pasti punya hati yang besar untuk anak-anak lain." Matahari pagi menyelinap melalui jendela, menyinari proposal kecil yang kubawa, berisi ide kegiatan seni dan alam untuk anak usia dini. Bu Sari membaca dengan saksama, lalu tersenyum. "Besok bisa mulai, Ibu Syifa." Rasa syukur yang begitu besar menyembul di dadaku. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pengakuan, sebuah jembatan untuk kembali ke dunia yang kusukai. Hari pertama mengajar terasa seperti mengenakan sepatu lama yang nyaman. Suara riuh anak-anak,
tangisan yang tiba-tiba, tawa yang menggemaskan, dan tangan-tangan mungil yang mencengkeram jemariku. Di sini, di antara tembok yang dicat warna-warni dan halaman berumput, aku bukan lagi istri Bagas yang minggat. Aku adalah Bu Syifa. Zidan, dengan berat hati pada hari-hari pertama, mulai ikut bermain di kelompok bermain yang terintegrasi dengan TK. Awalnya ia selalu menempel di pangkuanku, matanya waspada mencari-cari. Tapi perlahan, ketertarikannya pada mainan dan anak-anak lain mengalahkan kecemasannya. Bu Sari, dengan kebijaksanaan seorang nenek, sering mengajaknya, membantu, menyiram tanaman atau membereskan balok. Zidan mulai memiliki dunianya sendiri, terpisah dariku, dan itu penting untuknya. Di malam hari, setelah Zidan tertidur dengan lelah setelah seharian bermain, aku membuka laptop lama pemberian bapak. Job menerjemahkan yang kucari-cari di platform online akhirnya membuahkan hasil. Sebuah penerbit indie memintaku menerjemahkan blurb dan sampel bab dari sebuah novel yang adult bertema petualangan. Bayarannya tak besar, tapi ini pintu. Aku bekerja di meja kecil di sudut kamar, ditemani secangkir teh dan suara jangkrik di luar. Setiap kata yang kuterjemahkan adalah sebuah latihan untuk otak yang lama tak digunakan, sekaligus pengingat bahwa aku masih punya kemampuan di luar menjadi ibu dan istri. Ini adalah passion lamaku yang terkubur di bawah tumpukan urusan rumah tangga dan ekspektasi sebagai istri eksekutif. Kehidupan sederhana kami mulai menemukan irama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan bersama mama, mengantar Zidan ke kelompok bermain sebelum aku masuk kelas, pulang siang, makan siang dengan cerita Zidan yang mulai cerewet, tidur siang, lalu sore diisi dengan main di kebun atau membantunya mengerjakan pekerjaan rumah berupa menempel gambar. Malam untuk menerjemahkan atau menyiapkan materi mengajar. Hari Minggu untuk keluarga, berkebun, atau jalan-jalan sederhana ke alun-alun. Irama yang pelan, tidak glamor, namun terasa penuh. Sementara itu, kabar-kabar tentang Bagas tetap menyelinap melalui saluran-saluran tak resmi. Ibu mertua, yang rupanya mulai merasa bersalah, sesekali menelepon mama. Dari percakapan itulah, gambaran kehancuran yang beruntun semakin jelas. Katanya, Bagas dapat surat peringatan pertama dalam karirnya. Bisik mama suatu malam sementara kami menjahit kancing baju Zidan. Masalahnya tetap proyek bank itu. Katanya ada dokumen penting yang telat dikirim karena dia keluar kota tanpa informasi. Keluar kota? Tanyaku, jarum tertahan. Mama menghela napas. Iya. Konon, pergi dengan kolega wanitanya itu, Sasha. Katanya mau meeting dadakan dengan vendor di Bandung. Tapi yang lihat mereka di hotel, bukan di kantor vendor. Cerita itu seperti sinetron murahan, tapi entah kenapa, aku sama sekali tidak merasakan sakit atau cemburu. Hanya sebuah kepedihan yang dalam, karena menyadari betapa rendahnya orang yang dulu kupilih bisa terjatuh. Dan sebuah kelegaan, karena aku sudah tidak ada di dalam roller coaster kehancuran itu. Dan ternyata, lanjut mama, suaranya rendah, wanita itu, Sasha, bukan orang sembarangan. Dia punya backing dari salah satu direktur. Jadi ketika hubungan mereka meresahkan, dan performa Bagas jatuh, dia dengan mudah melemparkan semua kesalahan ke Bagas. Katanya Bagas yang menggoda, yang tidak profesional. Sekarang di kantor, posisi Bagas sangat terjepit. Karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Ia memilih untuk berselingkuh dengan karir dan dengan perempuan yang ternyata lebih licik darinya. Dan kini, kedua pilihan itu berbalik menghancurkannya. Suatu sore, saat aku dan Zidan sedang memetik kacang panjang di kebun, ponselku berdering. Nomor yang sekali lagi tidak kukenal, tapi dengan kode area kota lama. Ibu Syifa, suara perempuan yang terdengar muda, tegas, dan agak gugup. Iya, ini siapa? Saya Natasha, dari tim HRD PT Bintang Sukses. Kami, mohon maaf mengganggu. Kami sedang melakukan investigasi internal terkait pelanggaran kode etik oleh Bapak Bagas. Kami perlu konfirmasi beberapa hal, jika Ibu berkenan. Aku berdiri lebih tegak, menepukkan tanah dari tangan. Zidan memandangiku penasaran. Pelanggaran kode etik? Ya, Bu. Terkait penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan hubungan tidak profesional dengan rekan kerja yang diduga memengaruhi.
kinerja dan keputusan proyek. Kami mendapat informasi bahwa ibu mungkin memiliki pengetahuan atau bukti terkait hal ini. Mereka sedang menggali, mencari senjata untuk memecatnya dengan bersih. Aku menarik napas dalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk membiarkan dia jatuh total. Tapi di sisi lain, aku masih ingat pesan Bapak, jadilah lebih besar dari dendammu. Saya hanya bisa memberikan informasi fakta yang saya alami langsung. Jawabku hati-hati. Saya tidak memiliki akses ke pekerjaan atau hubungan profesional suami saya di kantor. Yang saya tahu, pada tanggal 25 lalu, saat anak kami, Zidan, demam tinggi dan harus di UGD, suami saya menolak untuk pulang karena sedang menghadiri pesta kenaikan jabatan di perusahaan. Saya memiliki catatan medis dan laporan UGD untuk itu. Selain itu, saya tidak bisa berkomentar. Ada keheningan di seberang sana. Mungkin mereka mengharapkan lebih. Email mesra, bukti transfer, sesuatu yang sensasional. Tapi faktanya, pengabaian terhadap keluarga inilah pelanggaran etik pertamanya yang paling nyata. Baik, Bu. Terima kasih. Catatan medis itu, bisa kami minta salinannya untuk kelengkapan berkas? Silakan berkoordinasi dengan pengacara saya. Jawabku, memberikan kontak Pak Haryanto, teman Bapak yang sudah resmi menjadi penasihat hukumku. Dan untuk selanjutnya, semua komunikasi resmi harap melalui beliau. Aku menutup telepon. Zidan menarik-narik celanaku. Ibu, siapa? Tidak penting, sayang. Yang penting, kita sekarang ada di sini. Kubopong dia, mencium bau matahari dan tanah di rambutnya. Di kejauhan, Bapak sedang menyirami tanaman dengan gayung. Ia melambai. Aku melambai balik. Sebuah rasa syukur yang mendalam menyelimutiku. Aku telah memilih untuk menanam kembali akarku di tanah yang subur ini. Sementara Bagas, di kota itu, asyik bermain api di atas lapisan es yang tipis. Dan es itu kini retak-retak, siap menelannya ke dalam air yang dingin. Akar yang kuat tak tumbuh dalam sehari. Tapi setiap hari yang dilalui dengan ketenangan, kerja keras, dan cinta yang tulus, adalah siraman air yang membuatnya kian kokoh mencengkeram bumi. Dan dari akar yang kokoh itulah, tunas-tunas kehidupan baru, keyakinan, kemandirian, kebahagiaan sederhana, mulai tumbuh, hijau dan penuh harap. Masa percobaan mengajarku berjalan lancar. Zidan sudah mulai dengan mantap menyebut TK-ku sebagai sekolahku, dan Bu Sari sebagai nenek guru. Ia punya beberapa teman kecil, dan yang paling menggembirakan, ia sudah berani tidur siang di ruangannya sendiri. Sebuah kamar kecil bekas gudang yang diubah Bapak dengan penuh cinta menjadi kamar petualangan bertema hutan. Namun, di balik rutinitas yang mulai nyaman ini, ada satu hal yang masih menggantung. Kepastian hukum dan pemutusan yang jelas dari Bagas. Proses hukum perceraian berjalan lambat, seperti gerak siput. Pengacaranya terus mengulur-ulur. Mungkin masih berharap aku berubah pikiran atau mungkin karena Bagas sendiri terlalu sibuk memadamkan kebakaran di karirnya. Sampai suatu hari di akhir bulan, ketika matahari begitu terik sehingga udara terasa lengket, datanglah sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Aku sedang menjemur pakaian Zidan di halaman belakang, sambil mengawasinya yang asyik membuat kue dari tanah dan daun. Mama berlari kecil dari depan rumah, wajahnya aneh, antara bingung dan waspada. Syifa, ada tamu. Perempuan. Muda. Bilang mau ketemu kamu. Bisik Mama. Dia datang naik taksi. Wajahnya seperti orang kota. Jantungku berdebar kencang. Siapa? Kolega lama? Tapi kenapa tidak telepon dulu? Dengan perasaan tidak enak, aku menyekat tangan dan berjalan ke ruang tamu. Dia duduk di kursi kayu, punggung tegak, tapi kedua tangannya saling mencengkeram erat di atas tas bermutu yang diletakkan di pangkuannya. Dia cantik, dengan potongan rambut bob rapi yang menandakan perawatan salon mahal. Kulitnya pucat, matanya bengkak, seperti habis menangis. Dan aku mengenalinya dari beberapa foto tidak sengaja yang pernah kulihat di ponsel Bagas dulu. Sasha. Rasa mual naik ke kerongkongan. Apa yang dia inginkan di sini? Bu Syifa? Suaranya lirih, serak. Aku Syifa, jawabku, tak menyuruhnya duduk karena dia sudah duduk. Aku tetap berdiri, menjaga jarak. Dan kau adalah Sasha.
Dia terkejut bahwa aku mengenalinya. Lalu wajahnya memerah. Iya, saya minta maaf datang tiba-tiba begini. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Air matanya tumpah lagi, tapi dia berusaha menahannya dengan menarik napas bergetar. Saya datang untuk minta maaf. Kepada ibu. Secara langsung. Aku diam. Biarkan dia bicara. Mama masuk membawa 2 gelas air putih, meletakkannya dengan tenang, lalu pergi, tapi kudengar dia berhenti di balik pintu dengar-dengaran. Saya tidak tahu. Sasha mulai, matanya menatap gelas di mejanya. Saya tidak tahu kalau Mas Bagas masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dia selalu bilang pada saya kalau pernikahannya sudah hancur. Hanya tinggal formalitas. Bahwa ibu dan dia sudah seperti saudara. Tinggal satu rumah tapi tidak ada lagi komunikasi. Bahwa proses cerainya sedang berjalan dan hanya menunggu waktu. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan. Kebohongan demi kebohongan yang dibangun Bagas untuk membenarkan perselingkuhannya. Klise, tapi ternyata masih ampuh. Dia bilang, malam pesta itu, ibu sering naging dan menelepon terus-terusan untuk hal sepele. Saya yang waktu itu ada di sampingnya, mendengar ibu bilang Zidan demam, juga mengira itu dramatisasi ibu saja. Saya bahkan yang bilang, jangan ganggu. Saya minta maaf untuk itu. Saya ikut bersalah. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Kemarahan mendidih di dadaku. Jadi bukan hanya Bagas. Dia, perempuan ini, juga dengan ringan menyuruhnya mengabaikan anaknya yang sakit. Lalu kenapa kau datang sekarang? Tanyaku, suaraku datar, menahan gejolak. Karena saya tertipu. Teriaknya tiba-tiba, lalu menangis terseduh-seduh. Saya kira dia orang hebat, single father yang berjuang. Tapi ternyata, setelah semua masalah di kantor meledak, setelah proyeknya gagal dan posisinya di ujung tanduk, dia berubah total. Dia menyalahkan saya. Bilang saya yang menggoda, yang merusak konsentrasinya. Bahkan dia mengancam akan mengatakan ke atasan bahwa saya yang memanipulasi data proyek jika saya tidak membantunya menutupi semuanya. Dia mengangkat wajahnya, penuh keputusasaan. Saya baru tahu dari teman di HR bahwa dia sama sekali tidak dalam proses cerai. Bahwa ibu minggat karena ulahnya malam itu. Saya merasa digunakan, Bu. Dan saya takut. Karir saya juga bisa hancur. Saya datang kemari untuk memperingatkan ibu. Dan untuk memberikan ini. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah smartphone. Bukan miliknya. Ini backup phone Bagas. Dia tinggal di apartemen saya beberapa hari saat keadaan kacau. Dia lupa membawanya. Di dalamnya. Dia menunduk lagi. Ada chat kami. Juga, ada beberapa foto dan video yang seharusnya tidak ada. Saya sudah copy semuanya untuk berjaga-jaga. Tapi ibu berhak tahu kebenaran sepenuhnya. Untuk proses hukum ibu. Dia meletakkan ponsel itu di atas meja, seperti meletakkan bom. Aku melihat benda itu, lalu melihat pada wanita yang hancur di depanku. Dia adalah korban lain dari kebohongan Bagas, meski juga bersalah. Dalam kemarahanku, ada juga secercah belas kasihan. Kenapa kau memberikan ini padaku? Kau bisa menghancurkannya. Karena saya ingin dia berhenti membohongi siapa saja. Dan saya ingin ibu menang. Ibu dan anak ibu sudah menderita karena kebohongannya. Ibu pantas mendapatkan bukti. Aku menarik napas panjang. Apa yang kau harapkan dariku? Tidak ada. Hanya, maaf. Dan semoga ibu bisa menggunakan ini dengan bijak. Saya akan keluar dari perusahaan itu. Saya sudah ajukan pengunduran diri. Saya tidak ingin ada lagi hubungan dengan dia atau kekacauan ini. Dia berdiri, tubuhnya goyah. Sekali lagi, saya minta maaf. Untuk segalanya. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan keluar. Aku mendengar pintu pagar terbuka dan tertutup, lalu suara taksi menjauh. Aku masih berdiri, memandangi ponsel di atas meja. Mama keluar. Wajahnya pucat. Dengarkan tadi. Dasar lelaki bajingan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Tidak terkunci.
langsung terbuka pada galeri foto. Dan di sana, ada beberapa screenshot percakapan mesra mereka, rencana untuk weekend ke Bandung, yang ternyata bukan urusan kantor. Dan yang paling menyakitkan, sebuah video pendek yang diambil Sasha, menunjukkan Bagas, dengan baju kasual, sedang tertawa lepas di sebuah balkon pada siang hari, memegang segelas wine. Lalu ia memandang ke arah kamera, ke arah Sasha, dan berkata, "Yang paling bahagia itu ya begini. Bebas. Gak ada yang ngeganggu buat urus anak sakit atau minta perhatian." Nafasku tercekat. Kalimat itu lebih kejam dari apapun. Ia tidak hanya berbohong tentang status pernikahannya. Ia juga mencemooh penderitaanku dan sakitnya Zidan kepada wanita lain. Dan ada satu folder tersembunyi, berisi foto-foto dokumen proyek bank yang di-markup, dan chat dengan seseorang yang diduga vendor fiktif. Inilah pelanggaran etik yang lebih serius yang disebut HR. Aku menutup ponsel itu, merasa kotor. Tapi juga, perasaan aneh, lega. Kebenaran, sekalipun pahit dan menjijikkan, lebih baik daripada keraguan dan kebohongan yang menggerogoti. Malam itu, setelah Zidan tidur, aku dan Bapak duduk bersama Pak Haryanto, pengacaraku. Kami memperlihatkan bukti-bukti dari ponsel itu. Dengan ini, kata Pak Haryanto dengan tenang, kita tidak hanya punya alasan kuat untuk cerai karena perselingkuhan dan pengabaian, tapi juga bisa digunakan untuk memperkuat posisi ibu dalam perebutan hak asuh. Dan secara moral, ini memberikan tekanan besar pada suami ibu. Rekaman suaranya mencemooh ibu dan anaknya yang sakit sangatlah keji di mata hakim. Apakah ini legal? Cara mendapatkannya? Tanya Bapak. Perempuan itu memberikannya secara sukarela sebagai pihak yang terlibat. Selama tidak diperoleh dengan paksaan atau peretasan, dan relevan dengan perkara, bisa dijadikan alat bukti pendukung. Aku mengangguk. Saya ingin mengirimkan salinannya ke Bagas. Biar dia tahu bahwa kebohongannya sudah berakhir. Esok harinya, aku mengirim sebuah pesan singkat ke Bagas, tanpa embel-embel. Semua kebohonganmu telah terbongkar. Sasha datang ke sini dan memberikan semuanya. Percakapan, video, dokumen proyek. Proses hukum akan berjalan lebih cepat sekarang. Jangan hubungi aku atau keluargaku lagi. Semua komunikasi melalui pengacara. Balasannya datang 1 jam kemudian, panik dan penuh sumpah serapah. Lalu, telepon beruntun. Aku memblokir nomornya. Dusta telah terungkap. Bukan oleh penyelidikan detektif, tapi oleh keangkuhan Bagas sendiri yang membuatnya lengah, dan oleh rasa bersalah seorang wanita yang sadar telah dimanfaatkan. Dan dengan terungkapnya dusta itu, sebuah bab yang penuh keraguan dan luka dalam hidupku akhirnya tertutup. Aku berdiri di atas puing-puing kebenaran yang pahit, tapi kini dengan pandangan yang jernih. Jernih untuk melihat masa depan tanpa bayang-bayang seorang pendusta. Perjalanan untuk sepenuhnya bebas, akhirnya menemukan momentumnya. Ketenangan yang menyusul kepergian Sasha dan pengiriman bukti-bukti itu seperti udara jernih setelah badai. Ada kelegaan, tapi juga kehampaan. Seolah semua emosi, amarah, sakit hati, pengkhianatan, telah terkuras dalam proses panjang yang berakhir dengan sebuah ponsel di atas meja kayu jati. Namun, di seberang sana, badai justru mencapai puncaknya. Kabar tentang kehancuran total Bagas tidak lagi datang secara bisik-bisik. Ia datang dalam bentuk teriakan histeris melalui telepon ibu mertua kepada Mama, yang kali ini, Mama abadikan dengan speakerphone agar kami semua mendengar. Kakak Bagas dipecat. Resmi, teriak ibu mertua, suaranya parau oleh tangis dan kemarahan. Bukan cuma dipecat, tapi juga dilaporkan ke pihak berwajib karena dugaan penggelapan dana proyek. Mereka bilang ada markup sama pembayaran ke vendor fiktif. Itu semua gara-gara wanita itu. Gara-gara Sasha. Mama menyahut dengan tenang, gara-gara Sasha, atau gara-gara pilihan Bagas sendiri, Bu? Ibu mertua terdiam sesaat, lalu meledak lagi. Dan sekarang dia hilang. Tidak pulang ke rumah, tidak angkat telepon. Apa yang harus saya lakukan? Dia anak satu-satunya saya. Ada nada keputusasaan yang tulus di sana, yang membuat batinku tersentuh meski tetap dingin. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari ayah anakku. Bagas sudah dewasa, Bu. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jawab Mama, masih tenang.
Shiva dan Zidane sudah memulai hidup baru di sini. Kami mohon, jangan lagi menarik mereka ke dalam masalah Bagas. Tapi karma tidak berhenti di pemecatan. Beberapa hari kemudian, Pak Haryanto menelepon dengan suara serius. Ibu Shiva, ada perkembangan. Pengacara Bagas mengontak saya. Mereka ingin bernegosiasi untuk penyelesaian damai. Penyelesaian damai? Tanyaku. Iya. Tampaknya dengan kasus pidana yang dihadapi di perusahaannya, ditambah dengan bukti-bukti perselingkuhan dan pengabaian yang kita miliki untuk gugatan cerai, posisi Bagas sangat lemah. Dia kemungkinan akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan kebebasan jika terbukti bersalah. Mereka menawarkan dia akan melepaskan seluruh hak asuh atas Zidane, tidak akan menuntut pembagian harta gonogini apapun dari rumah atau tabungan, bahkan akan memberikan tunjangan bulanan yang kita minta, asalkan kita tidak mempublikasikan bukti-bukti miring itu dan memperberat kasusnya di pengadilan. Tawaran itu seperti pengakuan kalah total. Bagas sedang berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya dan mungkin menghindari penjara dengan cara menyerah secara diam-diam. Apakah kita bisa mempercayainya? Tanyaku. Kita buat semua dalam perjanjian mediasi yang mengikat dan disahkan pengadilan. Jika dilanggar, konsekuensinya lebih berat untuknya. Aku memandang keluar jendela. Zidane sedang diajak bapak memanen mangga, tawanya riang menggema. Inilah yang terpenting, keamanan dan ketenangan untuknya. Aku tidak ingin perang berlarut-larut. Aku ingin menutup bab ini dan benar-benar melangkah maju. Baik, Pak. Mari kita proses mediasi dengan syarat itu. Tapi pastikan hak Zidane terlindungi sepenuhnya. Sebelum Pak Haryanto menutup telepon, dia berbisik, Ibu, ada satu hal. Dari teman saya di kepolisian kota sana. Bagas sempat dibawa untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus vendor fiktif itu. Dia dilepaskan, tapi statusnya masih tersangka. Dan, konon, Sasha yang menjadi saksi kunci yang memberatkannya. Rupanya setelah bertemu ibu, dia langsung kooperatif dengan penyidik. Perseteruan mereka telah berubah menjadi saling hancur. Sebuah lingkaran setan yang sempurna. Malam itu, saat aku sedang menulis jurnal untuk Zidane, kebiasaan baru untuk mencatat pertumbuhannya, ponselku berdering. Nomor yang sangat tidak kuinginkan tapi tak bisa kublokir karena dari telepon rumah ibu mertua. Shiva, tolong. Suara itu nyaris tak bisa kukenali. Parau, hampa, dan penuh keputusasaan. Suara Bagas. Tolong aku. Jantungku berdetak kencang. Tapi bukan karena rasa cinta atau rindu. Melainkan karena kengerian mendengar kehancuran total dalam suara seseorang. Apa yang kau inginkan, Bagas? Aku hancur. Mereka semua meninggalkanku. Perusahaan, Sasha, teman-teman, bahkan ibuku, dia terus meneriakiku. Aku kehilangan segalanya. Shiv. Aku butuh kamu. Tolong. Aku sesal. Aku benar-benar sesal. Ia terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Dan untuk pertama kalinya, mungkin, penyesalannya terdengar tulus. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena menyadari betapa kosongnya dirinya sekarang. Aku tidak bisa menolongmu, Bagas. Jawabku, suaraku lembut namun tegas. Dulu, saat aku dan Zidane butuh kamu, kamu bilang jangan ganggu. Kamu pilih pesta, kamu pilih karir, kamu pilih wanita lain. Sekarang, saat semua yang kamu pilih itu berbalik menghancurkanmu, kamu datang padaku. Tapi aku bukan tempat sampah untuk kesusahanmu. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Jadi kamu benar-benar tidak mengasihaniku. Suaranya pecah. Mengasihani? Iya, aku mengasihanimu. Tapi kasihan tidak sama dengan mencintai, atau mau kembali. Hubungan kita sudah berakhir, Bagas. Sudah runtuh sejak malam kamu memilih untuk tidak mendengarkan tangisan anakmu sendiri. Zidane. Gumamnya. Apa dia baik-baik saja? Dia sangat baik. Dia tertawa setiap hari. Dia sudah tidak menanyakanmu lagi. Ucapan itu sengaja, dan aku tahu itu kejam. Tapi itu adalah kebenaran. Zidane sudah bergerak maju. Tangis terseduh-seduh di seberang sana. Tangis seorang laki-laki yang kehilangan segalanya.
Baiklah. Aku setuju dengan semua syarat mediasi. Aku akan tanda tangani apapun. Aku hanya minta, sekali saja, bolehkah aku melihat Zidane? Dari jauh saja. Tidak, Bagas. Tidak sekarang. Mungkin nanti, bertahun-tahun lagi, jika Zidane yang meminta dan jika kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi sekarang, yang terbaik untuknya adalah tidak. Fokuslah untuk memperbaiki dirimu sendiri, menghadapi masalah hukummu. Itu yang bisa kamu lakukan. Dia tak berkata apa-apa lagi. Hanya tangisan yang perlahan mereda menjadi isakan kosong. Lalu, sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel, tubuhku gemetar. Adegan itu menguras emosi. Ada rasa kemenangan, tapi yang lebih dominan adalah kesedihan yang mendalam. Kesedihan menyaksikan kehancuran seseorang, sekalipun orang itu telah melukaiku. Kesedihan karena mimpi pernikahan yang dulu kupandang suci ternyata berakhir dengan reruntuhan yang begitu menyedihkan. Aku berjalan ke jendela, melihat bapak menggendong Zidane yang tertidur pulas setelah seharian bermain. Wajah bocah itu damai, tak tersentuh oleh drama kehancuran ayah kandungnya. Menara yang dibangun Bagas dengan ego, ambisi, dan kebohongan telah runtuh. Runtuh oleh fondasi yang rapuh, pengabaian pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karmanya bukanlah kutukan dramatis, tapi proses natural dari sebab dan akibat. Ia memilih batu pasir untuk membangun menaranya, lalu heran saat angin dan hujan kehidupan menghancurkannya. Dan aku, yang pernah berdiri di dalam menara itu, kini berdiri di luar, melihat debu reruntuhan beterbangan. Bukan dengan senyum kemenangan, tapi dengan air mata terakhir untuk sebuah masa lalu yang benar-benar telah mati. Dan dari air mata itulah, tumbuh tekad yang lebih kuat, untuk membangun pondok sederhana bagi Zidane dan diriku, dengan fondasi batu karang yang bernama kebenaran, tanggung jawab, dan cinta tanpa syarat. Pondok itu mungkin tidak menjulang tinggi, tapi akan tetap tegak menghadapi angin apapun. Mediasi ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Lama. Aku memutuskan untuk tidak hadir secara fisik. Atas saran Pak Haryanto, dan demi ketenangan mentalku, aku memberikan kuasa khusus padanya untuk mewakiliku. Aku tahu akan ada godaan besar untuk melihat wajah Bagas yang hancur, atau mendengar permohonan maaf terakhirnya. Tapi aku tidak ingin energi baruku yang mulai terkumpul terkontaminasi lagi oleh atmosfer keputusasaan dan drama darinya. Pagi hari mediasi, aku memilih untuk melakukan rutinitas normal. Mengantar Zidane ke kelompok bermain, lalu mengajar seperti biasa. Di kelas, sambil membimbing anak-anak mewarnai gambar matahari, pikiranku sesekali melayang ke ruang sidang yang jauh itu. Aku membayangkan meja panjang, wajah-wajah serius pengacara, dan Bagas yang duduk di seberang, mungkin dengan pakaian yang tak lagi sempurna, menatap kosong ke depan. Pak Haryanto telah memberi briefing lengkap. Strateginya sederhana, tenang, faktual, dan tidak terbawa emosi. Kami memiliki bukti kuat. Posisi kami di atas angin. Yang kami butuhkan hanyalah penegasan atas apa yang sudah disepakati. Bagas melepas hak asuh, tidak menuntut harta, dan menyetujui tunjangan. Sebagai gantinya, kami tidak akan mempublikasikan bukti-bukti yang memalukan dan akan memproses perceraian dengan jalur cepat, tanpa memperberat kasus pidana yang sedang dihadapinya. Saat istirahat makan siang, ponselku bergetar sekali. Sebuah pesan dari Pak Haryanto. Proses sedang berjalan. Pihak lawan kooperatif. Suasana tegang tapi kondusif. Akan kabari lagi. Aku menarik napas lega. Kooperatif. Artinya, Bagas telah menerima kekalahannya. Tak ada lagi perlawanan. Zidane tidur siang dengan pulas di ruang istirahat guru, kepalanya di pangkuanku. Aku menatap wajah polosnya, bayangan bulu matanya yang panjang di pipi. Segala perang ini adalah untuknya. Agar masa depannya tak lagi dibayangi oleh ketidakdewasaan dan keegoisan ayahnya. Sore hari, saat aku sedang membereskan mainan di kelas, telepon dari Pak Haryanto akhirnya datang. "Selamat, Ibu Syifa." Suaranya terdengar lelah namun puas. "Semua disetujui sesuai draft kita." Dia menandatangani semua klausul. Hak asuh penuh ada pada ibu. Hak berkunjung dibatasi 2 kali sebulan dengan pengawasan di tempat yang disepakati, dan bisa dibatalkan jika membahayakan secara psikis untuk Zidane. Tunjangan bulanan disetujui,
akan langsung ditransfer setiap tanggal 1. Dan untuk harta bersama, dia melepas semuanya. Rumah, mobil, tabungan. Dia hanya meminta isi rumah yang bisa diangkut 1 truk kecil saja. Aku terkesiap. Melepas semuanya? Kenapa? Dia bilang, tidak pantas lagi meminta apapun. Dan mungkin juga taktik untuk membuat kita lunak. Tapi bagaimanapun, ini kemenangan besar untuk ibu. Akta cerai akan turun dalam waktu 1 bulan setelah proses administratif selesai. Kemenangan. Kata itu terasa aneh di telingaku. Ini terasa lebih seperti penyelamatan yang berhasil. Bagaimana keadaan dia? Pak Haryanto terdiam sejenak. Jujur, ibu, memprihatinkan. Dia datang sendiri, tanpa ibunya. Pakaiannya rapi tapi wajahnya seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dia hampir tidak bicara, hanya menjawab iya atau tidak pada hakim. Saat menandatangani berkas pelepasan hak asuh, tangannya gemetar sangat kuat. Tapi dia tetap menandatanganinya. Dia seperti orang yang sudah menyerah total. Gambaran itu menyayat hati. Bayangan pria percaya diri yang dulu berseragam jas rapi, kini gemetar menandatangani pelepasan anaknya. Karma telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Ada satu hal lagi, lanjut Pak Haryanto. Dia minta pesan untuk ibu. Dia bilang, katakan pada Syifa, aku mengerti sekarang. Dan aku minta maaf, bukan untuk mediasi ini, tapi untuk semua kebodohanku yang menyakitinya dan Zidan. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Bukan air mata rindu, tapi air mata untuk penutup. Sebuah pengakuan dan permintaan maaf yang datang terlambat, tapi setidaknya datang. Itu yang kubutuhkan untuk benar-benar bisa menutup buku ini. Terima kasih, Pak Haryanto, untuk segalanya. Sama-sama, Ibu. Sekarang, Ibu bisa benar-benar bernapas lega dan memulai bab baru. Malam itu, setelah Zidan tidur, aku mengumpulkan Bapak dan Mama di ruang keluarga. Kuceritakan hasil mediasi. Mama memelukku erat, menangis. Bapak mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, bisik Bapak. Sekarang kamu benar-benar bebas. Tapi ingat, bebas bukan berarti tanpa tanggung jawab. Tanggung jawabmu sekarang lebih besar, membesarkan Zidan sendirian. Iya, Bapak, aku siap. Ayah ibu akan selalu di sini untuk membantumu, tambah Mama, menepuk-nepuk punggungku. Beberapa hari kemudian, sebuah paket datang melalui jasa kurir. Alamat pengirim kosong. Di dalamnya, ada sebuah album foto kecil. Saat kubuka, hatiku terasa sangat berat. Isinya adalah foto-foto Zidan dari bayi hingga sekitar setahun yang lalu. Foto-foto yang jelas-jelas dipilih dengan cinta. Zidan pertama kali mandi, Zidan tertawa digendong Bagas, Zidan tidur di dada Bagas. Dan di halaman terakhir, ada selembar kertas tulisan tangan Bagas yang kacau. Syifa, ini bukan untuk membangkitkan apapun. Hanya ingin kau tahu, ada saat-saat di mana aku juga mencintainya dengan tulus. Sayangnya, aku lupa bagaimana cara mempertahankan cinta itu. Jagalah dia. Aku percaya padamu. Bagas. Aku menutup album, hati berkecamuk. Ini adalah bagian dari isi rumah yang dimintanya? Mungkin. Atau cara terakhirnya untuk menyampaikan penyesalan. Apapun itu, aku menyimpannya. Bukan untukku, tapi untuk Zidan nanti. Saat ia dewasa dan bertanya tentang ayah kandungnya, setidaknya ada bukti visual bahwa pada suatu masa, ada cinta. Meski akhirnya cinta itu kalah oleh ego. Perang yang tenang telah usai. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan dramatis di pengadilan. Hanya tanda tangan di atas kertas, pertukaran dokumen, dan air mata yang ditahan di ruang sidang yang sunyi. Kemenanganku terasa pahit, tapi jernih. Seperti minuman obat setelah operasi besar. Aku berdiri di teras, melihat Zidan yang sedang asyik mengejar kupu-kupu. Ia tertawa, wajahnya bersinar diterpa matahari sore. Inilah hadiah sebenarnya dari semua pertempuran ini, tawa polos anakku yang kembali, dan kebebasanku untuk memastikan tawa itu tidak lagi hilang oleh kesedihan yang disebabkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Perang mungkin telah berakhir dengan tenang. Tapi dari keheningan pasca pertempuran itulah,
Sebuah kehidupan baru yang penuh warna, suara, dan makna, benar-benar dimulai. Dan kali ini, aku memegang kendali penuh atas narasinya. Waktu, kata orang, adalah penyembuh yang paling baik. Namun yang kualami, waktu lebih dari sekadar penyembuh. Ia adalah arsitek yang sabar. Perlahan-lahan, ia membangun kembali reruntuhan di dalam diriku menjadi sebuah struktur baru yang lebih kokoh, lebih fungsional, dan jauh lebih indah. Setahun telah berlalu sejak mediasi. Akta cerai telah lama tiba, tersimpan rapi bersama dokumen-dokumen penting lainnya. Tunjangan dari Bagas datang rutin setiap bulan, lebih tepat waktu daripada janji-janjinya dulu. Aku menyimpannya sebagian besar di tabungan pendidikan Zidan, hanya sedikit yang kugunakan untuk keperluan ekstra kami. Uang itu bukan lagi simbol kewajiban seorang suami, melainkan pengakuan hukum dari seorang ayah yang telah memilih untuk absen. Zidan, di usianya yang keempat, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Jejak trauma malam itu dan ketakutan saat bertemu Bagas dulu hampir tak terlihat. Ia jarang menanyakan, "Ayah," dan ketika suatu kali bertanya, "Ayah Zidan di mana?" Jawabanku sederhana dan jujur, "Ayah lagi ada urusan jauh, nak." Tapi Zidan punya kakek yang selalu siap main, kan? Ia mengangguk puas, lalu berlari mencari bapak yang sedang memeriksa karburator motor tua. Penggantian figur itu tidak sempurna, tapi penuh cinta, dan untuk anak seusianya, itu cukup. Pekerjaanku di TK Al-Hikmah berlanjut menjadi tetap. Bu Sari bahkan menawarkanku posisi koordinator kegiatan seni. "Kamu punya cara yang luar biasa membuat anak-anak tertarik dan percaya diri, Syifa," katanya. Tawaran itu kuterima dengan sukacita. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah panggilan. Usaha menerjemahkanku juga mulai membuahkan hasil. Penerbit indie tempatku pertama kali bekerja mempercayaiku untuk menerjemahkan satu novel utuh. Prosesnya melelahkan. Banyak malam aku begadang setelah Zidan tidur, tapi sangat memuaskan. Saat buku terjemahanku terpajang di toko buku online dengan namaku tercantum di sampul, rasanya seperti mimpi. Ini adalah pencapaian yang sepenuhnya milikku, yang kurai dengan kerja keras dan ketekunan, tanpa ada campur tangan atau pengaruh siapapun. Dan kemudian, ada Gri. Pertemuanku dengannya tidak dramatis. Tidak seperti di film. Ia adalah widower. Suaminya seorang guru SMP di sekolah lain, yang istrinya meninggal karena kanker 2 tahun sebelumnya. Kami bertemu di sebuah pelatihan guru PAUD se-kabupaten. Duduk sebangku. Awalnya kami hanya bertukar cerita tentang metode mengajar. Lalu, obrolan mengalir ke topik yang lebih personal. Aku punya anak perempuan, Kayla, umurnya 5 tahun. Ceritanya suatu hari sambil menunjukkan foto di ponsel. Gadis kecil dengan mata sipit yang ceria. "Aku punya Zidan, 4 tahun. Balasku, menunjukkan foto Zidan yang sedang tersenyum lebar dengan gigi susunya yang baru tanggal. "Rasanya kita punya klub sendiri ya, klub orang tua tunggal," candanya, dan kami pun tertawa. Gri berbeda dari Bagas dalam segala hal. Jika Bagas tinggi, berisi, dan selalu terlihat seperti baru keluar dari majalah bisnis, Gri lebih pendek, lebih sederhana, dengan kemeja kotak-kotak dan sepatu kets yang nyaman. Jika Bagas bicara dengan penuh keyakinan tentang target dan pencapaian, Gri bicara tentang kesabaran menghadapi anak didik yang sulit dan keindahan melihat mata anak yang akhirnya paham sebuah konsep. Jika Bagas selalu terburu-buru, Gri bergerak dengan tenang. Pasti. Kami mulai bertemu lebih sering. Awalnya dalam konteks profesional, berbagi materi ajar. Lalu, berlanjut ke kopi di warung sederhana setelah pelatihan. Percakapan kami mudah, tanpa beban. Dia tidak pernah memaksakan diri, tidak pernah mencoba tampil wah. Dia hanya ada, dan kehadirannya terasa menenangkan. Pertemuan pertama dengan anak-anak terjadi di sebuah taman bermain. Zidan dan Kayla, setelah malu-malu 5 menit, langsung menjadi partner in crime, berebut ayunan dan berkejar-kejaran. Aku dan Gri duduk di bangku, mengawasi mereka. "Zidan anak yang ceria," komentar Gri. "Kayla juga, mandiri sekali." Kadang aku lihat Zidan, ingat Kayla waktu masih segitu. Lucu ya, bagaimana mereka bisa lupa sejenak tentang kesedihan, dan fokus pada kebahagiaan saat ini. Ucapannya menyentuh sesuatu di dalam diriku. Ya,
Itu yang dilakukan anak-anak. Dan mungkin, itulah yang seharusnya kita lakukan juga. Hubungan kami tumbuh pelan, alami, dan sehat. Geri tidak pernah sekalipun membandingkanku dengan almarhumah istrinya. Seperti aku juga tak pernah menyebut-nyebut Bagas. Kami memulai dari nol, dengan 2 anak sebagai bagian tak terpisahkan dari paket ini. Zidane, dengan naluri polos anak-anak, menyukai Geri. Mungkin karena Geri tidak pernah mencoba menjadi ayah. Ia menjadi Pak Guru Geri, sosok yang bisa diajak main bola, membetulkan mainan yang rusak, dan mendengarkan ceritanya tentang dinosaurus dengan sungguh-sungguh. Suatu sore, Geri membantuku memperbaiki atap gazebo di kebun yang bocor. Setelah selesai, kami duduk di bawahnya, menikmati teh buatan Mama. Zidane dan Kayla asyik bermain perosotan di kejauhan. Shiva, Geri memecah keheningan yang nyaman. Aku sangat menikmati kebersamaan kita. Dengan kamu, dengan Zidane. Rasanya lengkap. Aku menatapnya. Matanya jernih, tulus. Tidak ada manipulasi, tidak ada agenda tersembunyi. Aku juga, Geri. Aku tahu kita berdua punya masa lalu yang berat. Dan kita punya anak-anak yang jadi prioritas utama. Aku tidak mau terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, niatku serius. Aku melihat sebuah masa depan untuk kita berempat. Kalimat itu tidak romantis secara konvensional. Tapi justru itulah yang membuatnya sempurna. Ia mengakui keberadaan masa lalu kami, prioritas kami, dan merangkulnya semua dalam sebuah visi ke depan. Aku butuh waktu, Geri. Aku baru saja benar-benar berdiri lagi dengan kakiku sendiri. Aku tahu, dan aku akan menunggu. Aku di sini. Tidak kemana-mana. Itu yang kubutuhkan. Bukan grand gesture, tapi janji keteguhan. Janji untuk tidak pergi saat dibutuhkan. Janji yang dulu hilang dari hidupku. Hidupku sekarang penuh dengan hal-hal sederhana yang terasa luar biasa. Tertawa di meja makan bersama orang tua, Zidane, dan kadang Geri serta Kayla. Berhasil menerjemahkan sebuah bab yang sulit. Melihat murid-muridku paham warna baru. Mendengar Zidane memanggil, "Ibu, lihat ini," dengan penuh kebanggaan. Kebahagiaan yang kembali ini tidak seperti api yang membara seperti di awal pernikahanku dulu. Ia lebih seperti perapian yang hangat di musim hujan. Stabil, menghangatkan, bisa diandalkan. Ia dibangun dari potongan-potongan ketenangan, pencapaian kecil, dan hubungan yang tumbuh dengan sehat. Aku memandangi Geri yang sedang menyeduh ulang teh untuk kami berdua. Lalu ke Zidane yang tertawa terguling-guling di rumput bersama Kayla. Dan kemudian ke arah rumah, di mana bapak dan mama sedang duduk di beranda, mengobrol pelan. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan yang dicari-cari dengan susah payah di puncak menara pencapaian orang lain, tapi yang ditemukan di tanah yang subur, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, dan dibangun dengan kedua tangan sendiri. Dan setelah sekian lama tersesat, akhirnya aku tiba di rumah yang sesungguhnya. Matahari pagi menyirami halaman TK Al-Hikmah dengan cahaya keemasan. Aku berdiri di depan kelas kecilku, kelas bunga matahari, mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik yang dibelikan mama untuk ulang tahunku ke-30. Di depanku, 12 pasang mata kecil yang bersinar menatap dengan antusias. Jadi, hari ini kita akan bercerita tentang... Aku mengangkat sebuah buku bergambar besar. Seekor induk burung yang membangun sarangnya kembali setelah badai. Anak-anak berseru riang. Di bangku paling depan, duduklah Zidane, sekarang sudah 5 tahun, dengan seragam TK-nya yang sedikit kedodoran. Matanya yang mirip Bagas itu berbinar-binar, tapi ekspresinya adalah ekspresi masa kecil yang murni, bebas dari bayang-bayang ketakutan. "Induk burung itu kuat, Bu?" tanya salah satu murid. "Sangat kuat, Nak. Karena dia punya alasan yang sangat penting untuk tetap kuat." Mataku bertemu dengan mata Zidane. Ia tersenyum, seolah mengerti rahasia kita berdua. Suaraku yang dulu gemetar saat menelepon meminta tolong, kini lantang dan penuh warna saat mendongeng. Tanganku yang dulu kaku mengemasi barang dalam kepanikan, kini luwes menggambarkan bentuk sarang burung di papan tulis. Disinilah aku menemukan panggungku yang sesungguhnya. Bukan di samping seorang eksekutif,
tapi di tengah tawa dan keajaiban dunia anak-anak. Di luar jendela, terlihat Gri sedang memimpin anak-anak kelas pelangi, bermain lingkaran simpai. Ia menangkap pandanganku, lalu melambai dengan senyum hangat. Hubungan kami telah berkembang dengan indah dan tenang. Tidak ada drama, hanya pertumbuhan yang saling mendukung. Kami telah membicarakan masa depan, tentang menggabungkan dua keluarga kecil kami menjadi satu. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap tahap, memastikan Zidane dan Kayla merasa aman dan bahagia terlebih dahulu. Tiba-tiba, bayangan seseorang di pintu gerbang menarik perhatianku. Seorang laki-laki, berdiri agak terpaku, memandang ke arah sekolah. Jantungku berdetak sekali, kuat. Itu Bagas. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya lebih banyak uban, tubuhnya lebih kurus, dan ada kerendahan hati dalam caranya berdiri yang tidak pernah ada sebelumnya. Dia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar, seolah menghormati batas. Kisah burung dan badai selesai. Anak-anak bersiap untuk istirahat. Aku membiarkan mereka keluar dengan didampingi asisten guru. Dengan napas yang kubuat tetap tenang, aku berjalan keluar menuju pagar. Bagas, sapaku saat jarak kami sudah dekat. Shiva, dia mengangguk. Matanya terlihat lebih jernih, meski sedih. Aku minta maaf datang tanpa pemberitahuan. Aku cuma lewat, urusan bisnis kecil di kota sebelah. Lalu teringat, dan ingin melihat. Tidak ada permintaan, tidak ada tuntutan. Hanya pengakuan. Zidane? Tanyanya. Suaranya bergetar hampir tak terdengar. Dia baik. Sangat baik. Aku menoleh ke arah Zidane yang sedang asyik berebut ayunan dengan Kayla. Itu dia, yang pakai kaos biru. Bagas mengikut pandanganku. Matanya menerawang, meminum setiap gerak Zidane. Ada kerinduan yang sangat dalam dan menyakitkan di wajahnya, tapi juga penerimaan. Dia melihat anaknya yang sehat, tertawa, memiliki teman. Dia melihat Gri yang dengan sigap menengahi saat Zidane dan Kayla berselisih, lalu membuat mereka berdua tertawa lagi. Dia melihat kehidupannya yang telah berjalan tanpa dirinya. Dia terlihat bahagia, gumam Bagas. Iya, dia bahagia. Dia terlihat seperti kamu, kuat. Ucapan itu tulus. Aku mengangguk. Terima kasih. Ada keheningan yang tak canggung, hanya diisi oleh teriakan riang anak-anak. Sidang pidanaku sudah selesai. Vonis percobaan, dengan masa kerja sosial. Aku sekarang kerja di bengkel teman, sekaligus belajar. Mencoba jujur pada hal-hal kecil dulu, ceritanya, seolah perlu membuktikan bahwa dia berusaha berubah. Aku turut senang mendengarnya. Bagas, semoga lancar. Tunjangan, masih lancar. Masih. Terima kasih. Dia menarik napas panjang. Aku tidak akan minta untuk menemuinya hari ini. Aku tahu belum waktunya. Tapi, bisakah kau sampaikan padanya nanti, saat dia sudah cukup besar, bahwa ayahnya memang pernah melakukan kesalahan besar, tapi dia tidak berhenti mencintainya. Aku memandangnya. Ini bukan lagi Bagas yang sombong atau yang putus asa. Ini adalah Bagas yang telah menerima konsekuensi dan sedang berusaha bangkit. Aku akan sampaikan saat waktunya tepat. Terima kasih, Shiva, untuk segalanya. Untuk tetap membesarkannya dengan baik, meski aku gagal. Matanya berkaca-kaca. Dan aku lihat ada seseorang yang baik padamu di sana. Aku ikhlas. Kalian terlihat baik bersama. Pengakuan terakhir itu seperti pelepasan. Pengakuan bahwa bab kami benar-benar telah berakhir, dan masing-masing telah menemukan jalan, atau sedang berusaha menemukannya. Iya, dia baik. Namanya Gri. Semoga kalian bahagia. Dia mengangguk, lalu mundur selangkah. Aku pergi dulu. Sekali lagi, maafkan aku. Semoga kau juga menemukan kedamaian, Bagas. Dia tersenyum kecil, senyum yang penuh penyesalan tapi juga harapan, lalu berbalik dan pergi. Langkahnya tidak lagi terhuyung-huyung oleh kehancuran, tapi berjalan pelan, seperti orang yang menanggung beban namun tahu arahnya. Aku berdiri sebentar, menatap kepergiannya.
Lalu, aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Gri sudah mendekat, dengan ekspresi bertanya di wajahnya. "Semuanya baik?" tanyanya, suaranya tenang, tidak cemburu atau khawatir. "Baik," jawabku sambil menyentuh lengannya. "Hanya sebuah penutup yang diperlukan." Dia mengangguk, memahami sepenuhnya tanpa perlu penjelasan panjang. "Zidane tadi bilang mau tunjukin ke kamu sarang semut yang dia temukan. Siap-siap dikagetin." Aku tertawa, dan saat itulah Zidane berlari menghampiri, tangan kotor penuh tanah dan wajah berseri-seri. Ibu, lihat, istana semut raksasa." Aku berjongkok, memperhatikan dengan seksama, penemuannya, memuji antusiasmenya. Gri berjongkok di sampingku, menambahkan komentar seru. Kayla ikut mendekat, memegangi tangan Zidane. Dalam lingkaran kecil kami berempat di halaman sekolah yang cerah itu, dengan aroma tanah basah dan bunga kertas, aku merasa seluruh alam semesta telah berpihak padaku. Rasa sakit telah berubah menjadi kekuatan. Pengkhianatan telah berubah menjadi kewaspadaan yang bijak. Kesendirian telah berubah menjadi kemandirian yang percaya diri. Titik terang itu bukanlah sebuah akhir yang bahagia yang sempurna. Hidupku masih akan memiliki tantangan, membesarkan anak, membina hubungan baru, bekerja, dan terus bertumbuh. Tapi titik terang itu adalah kepastian. Kepastian bahwa aku bisa melakukannya. Kepastian bahwa aku telah melewati titik didih yang paling menyakitkan, dan justru menemukan bentuk yang lebih murni. Aku berdiri, memegangi tangan Zidane yang satu dan menepuk pundak Gri. Memandangi sekolah tempatku menemukan tujuan, ke arah rumah tempat orang tuaku menunggu dengan cinta tanpa syarat. Telepon yang berdering malam itu, dengan kata-kata, "Jangan ganggu," adalah bel yang membangunkanku dari tidur panjang dalam sebuah kehidupan yang dibuat untuk orang lain. Dan aku, Shiva, akhirnya benar-benar terbangun. Terbangun untuk menulis kisahku sendiri, dengan tinta keberanian, di atas kertas ketenangan yang kini kumiliki. Dan cerita itu, meski sederhana, adalah milikku sepenuhnya.